Bung, terima kasih Dr. Iren. Penuh berkah. Selamat Siang. Oke, kita mulai aja Dr. Putri. Baik, selamat siang pada Dr. Laurentius, Dr. Hervita, Dr. Iren, dan rekan-rekan. Hari ini kita akan berbincang bersama mengenai kesehatan mental dengan tema Fatherless Generation, Peran Ayah Seturut Rencana Tuhan dengan narasumber Dr. Laurentius. Dan ini juga bertepatan dengan kita memperingati Hari Ayah di bulan Juni ini. Semoga rekan-rekan kita bisa sama-sama mendapatkan sesuatu di dalam acara ini dan saling sharing. Sebelum mulai, saya akan mempersilahkan pada Dr. Iren untuk membuka acara kita dengan doa. Apakah berkenan, Dokter? Terima kasih. Siap, Dr. Putri. Mari sebelum kita memulai acara yang begitu penting mengisi kehidupan kita dalam terutama berkeluarga, kita hadirkan Tuhan dalam doa. Mari kita hening sejenak, tundukkan kepala dan kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kasih-Mu sungguh tak terhingga. Bagi kami terutama yang hidup dalam keluarga, memiliki ayah dan ibu, serta barangkali kami yang juga telah dipilih dan diutus sebagai orang tua dalam keluarga kami. Kami betul-betul meyakini bahwa Engkau menghadirkan diri sebagai Bapa, dan Bapa yang sungguh sempurna. Tetapi Engkau telah mengutus seorang Bapa di dalam keluarga kami yang juga menjadi tanda kehadiran-Mu. Untuk itu kami mau berdoa bagi para Bapa, dan kami juga mau belajar bagaimana sesungguhnya sikap, sifat, dan nyata kehadiran Engkau ya Tuhan di dalam sosok seorang ayah dalam keluarga. Berkati semua yang hadir dalam Zoom meeting ini, terlebih para pembicara, moderator, dan lain sebagainya, juga para peserta. Semoga hikmat yang berasal dari Allah hadir di tengah-tengah kami, menyertai kami, dan menjadikan pengajaran pada hari ini sungguh bermakna dan berguna bagi kehidupan kami dalam keluarga, terlebih dalam mendidik anak-anak kami. Semuanya ini ya Tuhan, kami mohonkan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silahkan, selamat menikmati pengajaran ini. Terima kasih Dr. Iren untuk doanya yang begitu membuat kami bertambah siap ya untuk menerima sharing dari Dr. Laurentius. Dari Dr. Hervita, apakah ada 1-2 patah kata terkait dengan DCE kita, Dokter? Baik, terima kasih banyak Dr. Putri. Setuju sekali ya, mengikuti doanya Dr. Iren tadi, rasanya kita betul-betul dipersiapkan untuk pertemuan kita sore hari ini. Terasa sekali bahwa ungkapan kata yang boleh keluar adalah betul-betul cerminan dari ucapan syukur. Dr. Iren, terima kasih banyak. Yang saya hormati tentunya Dr. Laurentius, Dr. Iren, Dr. Putri, Bapak dan Ibu teman-teman semuanya yang bergabung pada siang hari ini. Saya mewakili teman-teman dari Dios Caritas S, Forum Peduli ODGJ KAJ,
yang sesuai dengan namanya bahwa Allah adalah kasih, mengucapkan terima kasih untuk kesediaannya hadir pada siang hari ini. Jadi memang sesuai dengan apa yang tadi Dr. Putri sampaikan, bulan ini kita memperingati Father's Day gitu ya, ucapan terima kasih kita, syukur kita untuk seorang atau sosok ayah. Dan untuk bulan depan kita akan sama-sama, karena keasikan nih Dr. Loren berkolaborasi dengan yang lain ya, dengan kategori lain, sehingga kami berpikir juga untuk bulan depan bekerja sama juga dengan mitra kategori yang lain, yaitu untuk bersama-sama menyapa para orang tua kepada seluruh caregiver, anak-anak yang berkebutuhan khusus, sehingga kita akan belajar betul bersama-sama tentang apa sih semua tantangannya. Saya pribadi sebagai seorang dokter, mungkin Dr. Putri juga sama ya, kita bertemu di ruang praktek kita dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus itu mungkin hanya sekitar 30 menit sampai 1 jam. Lalu kemudian mereka pulang. Tapi para orang tua, para pelaku rawat bertemu berjam-jam, berhari-hari gitu ya, sehingga gimana sih caranya menghadapi tantangan yang ada. Sehingga mari pastikan bila ada keluarga barangkali atau ada orang terdekat yang kita kasih, ada kenalan yang kira-kira akan mendapatkan manfaat dari acara tersebut, dapat kita undang di pertemuan bulan depan. Kami juga masih terus mempersiapkan diri untuk menyampaikan pada waktunya nanti kepada dokter, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, daftar psikolog dan psikiater ataupun konselor yang ada di area tempat tinggal. Sehingga siapapun yang memiliki kebutuhan lebih dapat kemudian mencari bantuan tersebut yang terdekat dengan rumahnya gitu ya. Karena ngomong soal Jakarta, Bekasi, Tangerang macet ya Dr. Loren ya, jadi pengennya cari bantuannya yang dekat juga. Kami juga tentunya mengajak para romo, para suster, para bruder, juga kalau misalnya ada umat yang membutuhkan, mudah-mudahan direktori tersebut bisa digunakan. Satu berita bahagia lain yang ingin kami sampaikan, bersyukur tentunya pada Tuhan, karena Rumah Antara rencananya akan dilakukan peletakan batu pertamanya di awal bulan Juli. Jadi memang terasa sekali ya kalau Tuhan sudah mau berkarya, semua jalan disediakan, mulai dari kita mendapatkan bantuan dana yang luar biasa, lalu kemudian proses perizinan kayak semuanya tinggal menjentikan jari, dan kemudian akhirnya kita bisa mewujud nyatakan peletakan batu pertama tersebut di awal bulan Juli nanti. Sehingga mudah-mudahan Rumah Antara akan menjadi rumah untuk kita semua yang ingin berteduh bersama-sama, menenangkan jiwa, dan kemudian bangkit berdiri lagi untuk kemudian menyongsong kehidupan yang akan datang. Jadi sekali lagi, mari sahabat TCE, mari kita bersama-sama mohon bantuan Tuhan untuk senantiasa menjaga kesejahteraan kita secara fisik maupun psikologis, untuk kemudian kita boleh berbuah bagi orang lain. Terima kasih banyak Dr. Putri, saya kembalikan. Baik, terima kasih Dr. Hervita, luar biasa, syukur Rumah Antara akan maju ke langkah berikutnya ya dokter. Betul. Tentunya berkat dukungan dari teman-teman, sahabat DCE, dan juga dengan kuasa dari yang di atas. Teman-teman, sebelum kita akan mulai sesi sharing dari Dr. Laurentius Suliadi, izinkan saya untuk mengingatkan bahwa mohon untuk dari para peserta untuk menyalakan kamera dan menonaktifkan mikrofonnya agar kita bisa mendengar suara dokter dengan jelas. Kemudian juga jika ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand, bisa bertanya di kolom chat, atau bisa juga bertanya secara langsung nanti di akhir sesi. Begitu. Baiklah, untuk Dr. Laurentius, kami persilahkan dokter. Saya izin memimpin Zoom dokter. Ya. Baik, Dr. Putri, izinkan saya memperkenalkan Dr. Laurentius dulu ya, gitu. Perkenalan kami jujur sangat sebentar gitu tadi ya, tapi saya merasa bahwa Tuhan menyediakan waktu itu sehingga saya boleh berkenalan dengan Dr. Laurentius. Namun sebelum itu izinkan saya berbagi, karena kebetulan baru saja kemarin beberapa waktu mempresentasikan tentang PASUM, yang mungkin teman-teman ketahui semuanya Bapak dan Ibu sekalian. Saya tuh baru menyadari betul gitu bahwa inisiator dari sebuah pemasungan adalah ibu. Gitu. Jadi ternyata dari hasil riset seperti itu.
Jadi seorang ibu itu bisa menjadi inisiator dari sebuah pemasungan yang sebenarnya kalau didalami tujuan utamanya adalah melindungi anaknya dari berbagai macam hal. Baik misalnya risiko kekerasan ya Dokter Putri ya karena gangguan jiwanya maupun risiko hilang gitu karena kemampuan untuk mengingat semuanya. Jadi sosok ibu begitu dominan dalam hal melakukan perawatan, melindungi dan kemudian termasuk melakukan pemasungan. Di cerita-cerita yang lain rasanya kita sering mendengar bahwa sosok ibu tampil sebagai yang menyelamatkan gitu anak-anak yang kemudian mungkin mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan terutama dari ayah. Koran-koran kayaknya senang banget gitu ya memberikan berita-berita seperti itu gitu sehingga rasanya sosoknya paling dominan seorang ibu kembali. Atau kalau kita ikuti apalagi zaman sekarang nih ya Dokter Putri lagi banyak banget artis yang kemudian memilih untuk berpisah. Lalu kemudian hak asuhnya semuanya ke ibu gitu kan ya, otomatis ke ibu. Dan kemudian peran ayah tuh menjadi nggak tahu kemana gitu ya, kesannya seperti itu. Nah jadi rasanya siang hari ini kita tentunya mendapatkan berkat untuk apakah memang iya bahwa seorang ayah itu tidak ada perannya gitu dalam tumbuh kembang anak. Padahal kalau kita belajar ya Dokter Putri selalu ada mengatakan bahwa ada father's figure atau figur ayah dan figur ibu gitu. Nah, mengapa terus kesannya kok pemberitaan segala hal itu kemudian hanya dikaitkan dengan sosok ibu? Siang hari ini saya yakin kita bersama-sama akan mendengarkan bahwa ayah mungkin memiliki tugas yang khusus juga sebenarnya. Dan kemudian itu juga membantu kita untuk menyadari, kita tuh yang saya maksud juga seorang perempuan ya, menyadari untuk pentingnya mengundang sosok ayah tersebut bagi pertumbuhan anak-anak. Nah, siapa sih sebenarnya akan menyampaikan topik ini? Dr. Laurentius sesuai dengan yang saya sebutkan, berarti beliau adalah seorang dokter. Nah, dalam perkenalan tadi yang singkat itu, Dr. Laurentius itu kesannya untuk saya nomor satu adalah orang yang sangat senang mengembangkan diri. Nggak pernah mau berhenti belajar gitu. Jadi ternyata, mohon maaf, meskipun Dr. Laurentius tadi siang mengatakan, nggak usah dikenalkan yang itu, tapi buat saya itu luar biasa. Beliau rasanya mampu untuk mempelajari segala hal, mulai dari dermatologi atau penyakit-penyakit kulit, sampai terus kemudian ke aging segala gitu ya, semuanya beliau pelajari selaku profesional. Namun yang paling penting yang saya juga harus belajar dari Dr. Laurentius adalah ketika kita kemudian memutuskan diri menyediakan waktu untuk melayani Tuhan. Ketika saya membaca CV-nya, beliau sebenarnya sudah belajar untuk menjadi pewarta itu cukup panjang perjalanannya dan tidak terlihat bahwa ini hanya sesuatu yang sepertinya diterima sesaat terus udah. Tapi beliau betul-betul mempelajari itu dari tahun 1994 untuk menjadi seorang pewarta. Begitu banyak aktivitasnya mulai dari waktu beliau di Surabaya, nih banyak banget aktivitasnya, lalu kemudian merambah membantu ke keuskupan yang lainnya. Di tahun 2006 beliau kemudian menjadi founder dari Camp Pria Sejati Katolik Indonesia. Lalu kemudian serasa tidak ingin segala sesuatunya tidak seimbang ya dok ya. 7 tahun kemudian beliau menjadi founder Camp Catholic Wise Woman. Jadi betul-betul tujuannya kayaknya semuanya mau disatukan menjadi lengkap. Dan tidak cuma itu, tahun 2016, 3 tahun kemudian dari terbentuknya Camp Catholic Wise Woman, dibentuklah kemudian Camp Catholic Young Girls. Waduh, luar biasa ya Dokter Putri ya. Jadi benar-benar rasanya kita akan diperlengkapi. Dan hingga saat ini beliau masih terus aktif untuk memberikan retret. Oleh karenanya, sungguh kita sangat senang karena kita tidak hanya akan mendengar dari sisi profesional saja secara kesehatan, tetapi juga sebagai seorang pewarta dan pelayan. Dr. Laurentius, tanpa memotong waktu lebih panjang lagi, saya serahkan pada Dr. Laurentius untuk memimpin sesi kita hari ini. Terima kasih, Dr. Hervita. Selamat siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudaraku yang terkasih dan dikasihi Tuhan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat siang, Dok. Ya, saya sendiri jadi keder ini. Di sini banyak pakar-pakar nih. Pakarnya banyak, dokternya 3, tapi senang saya. Ada kolega-kolega yang aktif di dalam pelayanan, saya senang sekali. Nah, saya nggak berani katakan saya mengajar ya.
ini jauh daripada mengajar. Saya hanya sharing seperti Dr. Putri katakan. Saya mau sharing aja pengalaman kami di dalam pelayanan kami selama ini. Ya, ini saya ucapkan terima kasih pertama-tama juga kepada Dios Caritas S ini DCE yang telah mengundang saya, memberikan kehormatan saya sebagai narasumber di acara siang hari ini. Hari ini saya angkat tema. Temanya adalah Fatherless Generation, peran ayah seturut rencana Allah. Peran ayah seturut rencana Allah. Mengapa saya angkat tema ini, saudaraku? Tentu ada banyak alasan yang melatar belakangi. Satu, memang di bulan ini adalah bulan ayah, ya, kita merayakan atau memperingati bulan ayah. Tapi bagi saya sesungguhnya everyday itu adalah hari ayah juga untuk setiap pihak itu, ya. Nggak boleh pada bulannya sendiri, itu kita jadi merayakan. Nah, banyak pria itu bisa mempunyai keturunan. Pasti Anda semua setuju. Tapi saya bilang semuanya. Banyak pria bisa memberikan keturunan. Tetapi dia belum tentu menjadi ayah yang benar. Dia mungkin mendapatkan predikat ayah, panggilan ayah. Tetapi dia sendiri tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam fungsinya sebagai seorang ayah. Apalagi menurut rencana daripada Allah itu. Ya, predikatnya si ayah. Nah, ketika kita menikah, ya, kita tidak pernah mendapatkan pengajaran dari orang tua kita bagaimana menjadi ayah yang baik atau suami yang baik. Ketika akan menikah, orang itu tidak tahu tujuannya apa untuk menikah. Mengapa mereka menikah? Bahkan ada yang sampai tua juga belum bisa menjawab, kenapa sih aku menikah? Dan banyak alasan yang dikemukakan ketika ada pertanyaan ini dari Romo. Kadang-kadang Romo yang agak sedikit nakal bertanya, apa sih tujuan kamu menikah? Banyak jawaban. Dan saya dapatkan juga di camp itu banyak jawaban. Ya. Nah, ada yang mengatakan ya, bahwa saya menikah itu karena sudah waktunya. Ya sudah waktunya lah saya nikah. Ya. Ada yang mengatakan supaya punya pasangan dan tidak dikatakan tidak laku. Nah, ini sering juga orang memaksakan diri untuk menikah karena dikhawatir disebut sebagai Joko tua, jejaka tua atau perawan tua. Nah, itu predikat itu, ya. Tapi sesungguhnya itu baik-baik aja, fine-fine aja. Juga ada yang mengatakan, karena desakan orang tua saya ini kepingin punya cucu, maka saya disuruh cepat-cepat kawin, disuruh cepat-cepat nikah. Ada juga orang bilang supaya bisa terlepas dari tekanan orang tua. Ini ada. Banyak yang mengalami tekanan dari orang tua sehingga dia lebih baik dia menikah supaya dia bebas dari tekanan orang tua. Dan yang paling banyak tentu mereka itu mengatakan, saya ingin hidup bahagia dengan orang yang saya cintai. Ingin hidup bahagia dengan orang yang kita cintai. Saudaraku, tidak ada satupun pernikahan itu direncanakan untuk cerai. Tidak ada satupun dalam otak mereka yang mau nikah itu ingin hidupnya nggak bahagia. Saya nggak tahu di komunitas ini ada nggak, saya nggak tahu. Tapi yang jelas pasti tidak ada, ya, pasti tidak ada. Semua orang ingin bahagia, tetapi apa kenyataannya? Realitanya itu apa? Pada waktu belum dapat, masih pacaran, tuh semuanya itu indah. Tetapi begitu menikah, ya bulan-bulan awal masih oke lah. Anak lahir pertama masih oke. Tapi dengan berjalan waktu, apa yang dia harapkan, ekspektasinya hidup bahagia, ternyata kok cuma begitu. Nah, sehingga mereka itu akhirnya frustasi. Karena mereka tidak tahu, tidak siap untuk menghadapi semua itu. Dalam otaknya, benaknya, orang yang pacaran itu selalu hidup bahagia kalau sudah menikah. Tapi kenyataan itu tidak demikian dalam kenyataan hidup. Pernikahan adalah sekolah kehidupan seumur hidup. Seumur hidup. Dan sekolah ini aneh. Tidak pernah diajari sesuatu.
tetapi langsung ujian. Every day itu ujian. Jadi setiap hari ada ujian ini, ujian itu, tapi tidak pernah dikasih teorinya, tidak pernah dikasih cara-cara keluarnya. Maka sekolah kehidupan pernikahan, sekolah kehidupan itu adalah sekolah yang tidak boleh dan tidak pernah wisuda. Kalau sudah wisuda malah hancur. Wis sudah ya beres. Wis sudah beres. Nah, justru tidak boleh wisuda. Saya aja menikahnya baru hampir 51 tahun bulan Juli tanggal 2 nanti. Baru akan 51 tahun. Ya jatuh bangun pastilah. Nah, dari pengalaman-pengalaman itulah akan saya bagikan kepada Anda. Nah, di sini saudara-saudariku yang terkasih, saya ingin katakan kepada Anda bahwa saya ini sampai sekarang tidak akan berhenti melayani. Sampai kapan? Mungkin sampai saya masuk di dalam peti. Karena apa? Karena saya melihat banyak keluarga-keluarga yang membutuhkan. Nah, di Dios Caritas S punya visi misi sendiri yang bagus dan mulia. Kami juga punya visi misi yang untuk menyelamatkan keluarga. Ya, kalau keluarganya nggak selamat, itu anak yang kebutuhan khusus dibiarke, bahasa Jawanya, dijar-jar nih, tidak bakal diurus. Ya, itu yang penting itu bagaimana kita memenangkan keluarga ini menjadi satu kesatuan yang masih utuh. Jadi kami bergerak di dalam komunitas CBF, Catholic Basic Families, yang mempunyai 2 pelayanan intermezzo sebentar. Satu pelayanan pria yang kami adakan adalah Camp Pria Sejati Katolik yang saya awali tahun 2006 di Surabaya sampai merambah seluruh keuskupan. Kemudian saya pindah ke Gading Serpong 10 tahun lebih yang lalu. Nah, juga ada yang pria itu adalah Young Boys. Dan juga di pelayanan wanita kami ada Camp Catholic Wise Women dan Young Girls. Young Boys and Young Girls itu pesertanya adalah umur 13 sampai 18. Nah, saya ingin menyajikan sedikit informasi untuk Anda ketika kami menemukan data-data yang sangat mengejutkan di dalam Camp Young Girls itu. Supaya para orang tua, terutama para pria, para ayah tahu betapa jahatnya dan dampaknya begitu luar biasa ketika di keluarga itu tidak ada peran orang tua teristimewa untuk seorang bapak. Oke, next slide. Nah, di sini saya menemukan banyak hal yang sangat luar biasa. Mereka ditanya, pesertanya umur 13-18 tahun. Pada waktu datang, saya melihat wajah-wajah yang culun. Dalam bahasa orang Betawi sini Jakarta culun. Orang Jawa Timur bilang lucu-lucu. Masih polos gitu. Kayaknya masih mbok-mbokan, masih mama-mama terus. Mamanya mau pulang, itu mama jangan pulang. Mamanya suruh ikut retretnya. Ya nggak bisa dong. Nah, di situ wajahnya sangat polos, sangat bagus. Tetapi apa yang terjadi ketika kami meneliti dan ketika diberikan pencerahan dan di akhir daripada hari malam terakhir kami memberikan kuesioner. How is my life? Bagaimana kehidupanmu? Harusnya keluarga yang diharapkan tadi kan semua ingin menikah mempunyai keluarga bahagia. Tapi nyatanya tidak. Bahagia bukan suami istri tok yang bahagia, tapi bahagia juga suami, istri, dan anak harus bahagia. Kalau suami istri bahagia itu nggak lengkap. Nah, di sini kan kita mau mestinya melihat ada 100% itu anak itu harus bahagia. Perkecualian sedikit. Tapi sangat mengejutkan. Yang bahagia itu hanya 38%. Tidak bahagia 48%. Dan merasa biasa-biasa saja sih, ya sudahlah biasa saja. Berapa bahagia yang enggak, tak bahagia yang enggak, ya biasa saja 14%. Nah ini sangat mengejutkan. Harusnya bahagia itu mendekati paling tidak 100%. Oke, lanjut. Next. Nah, bagaimana komunikasi di keluarga? Keluarga bahagia itu kan keluarga yang ada komunikasi. Keluarga bahagia itu keluarga yang ada ketawa, ada damai sejahtera, sukacita.
saling bertutur sapa, dan saling menyapa satu sama lain. Komunikasi yang baik. Harusnya itu juga harus 100% atau mendekati 100%. Tapi lucunya di sini Ami bisa mendapatkan komunikasi yang baik hanya 3%. Ini harus diteliti kenapa ini. Di dalam dunia sosial ini apa yang salah ini? Cuma 3%. Nah, yang jarang komunikasi 59%. Nah, kemudian tidak berkomunikasi lagi, bayangin. Orang tua dan anak tidak komunikasi, terutama ayah tidak komunikasi. Terus yang 59% jarang komunikasi dan tidak komunikasi, mereka komunikasi sama siapa? Mereka komunikasi dengan orang lain, mereka komunikasi dengan sesamanya. Ya, saya ingin membacakan sedikit penemuan, bukan penemuan ya, apa yang diutarakan oleh Plato. Plato itu hidup dalam waktu 300 tahun sebelum Yesus. Plato mengatakan, memikirkan pentingnya peran pengaruh orang tua, terutama ayah kepada anak. Dia katakan, apakah kita akan bersikap ceroboh dan membiarkan anak-anak mendengar beragam cerita yang dikarang oleh orang-orang yang tidak peduli akan dampak perbuatannya? Apa kita mau ceroboh? Apa kita mau acuh, cuek aja? Kemudian apakah kita membiarkan anak kita menerima ke dalam benaknya pikiran-pikiran yang bertentangan dengan yang kita maksudkan baginya, sementara ia beranjak dewasa? Apa kita mau membiarkan itu? Dicekokin dari luar-luar. Kalau kita jarang berkomunikasi, tidak berkomunikasi segitu banyaknya, hanya 3% berkomunikasi. Hati-hati. Generasi muda, ini generasi Katolik. Yang ikut ini kebanyakan 95% itu Katolik, ada 1-2 yang Buddha atau Konghucu. Dari generasi ini kita bisa mengerikan. Generasi Katolik loh ini, istilahnya 97% ini komunikasinya itu tidak lancar. Nah, kalau itu komunikasi mereka tidak lancar, mereka mendengar dari mana? Mendengar dari temannya, mendengar dari orang-orang yang seringkali itu menjebloskan. Padahal, mungkin Dokter Hervita nanti kalau ada pertanyaan bisa bantu saya. Padahal itu waktu muda itu adalah waktu yang paling bagus untuk kita isi. Mereka otaknya seperti spons yang ketika kena masuk air dia akan serap banyak sekali. Apapun yang diterima oleh seorang anak, ya, ketika dalam pikirannya dalam usia pertumbuhan itu cenderung menjadi sesuatu yang tidak dapat dihapus atau sulit untuk dirubah. Pada waktu kecil sudah terbentuk itu akan sulit. Maka makin dini kita bisa menterapi, makin dini kita bisa menolong, maka makin bagus itu. Maka dari itu sangat penting. Cerita yang pertama-tama didengar oleh seorang anak seharusnya adalah cerita yang dapat dijadikan role model. Dijadikan model pikiran yang baik dan benar. Disitulah peran orang tua beristimewa untuk anak. Ya, kita sudah lihat komunikasi yang itu. Ketika komunikasi itu tidak jalan, maka apa yang terjadi? Mereka dengar dari luar, mereka belajar dari Mbah Google, dari yang lain-lain, atau YouTube, dan di situ hati-hati. Sudah banyak atau virus-virus yang bisa merusak mental, pikiran, dan kerohanian anak-anak kita. Next slide. Berikutnya, slide berikut. Nah, di sini ada banyak ya data yang tidak saya muat di sini, cuma beberapa yang penting. Apa yang kami dapatkan di dalam yang GES itu terjadi adalah pornografi. Ya, pornografi usia dini. Yang pernah lihat pornografi dari yang peserta itu 83%, mengerikan. Yang tidak pernah itu yang masih polos banget, yang masih tulus itu cuma 17%. Jadi 83% itu pornografi. Mengerikan sekali. Nah, kita lihat usia pornografinya. Lanjut. Slide.
Nah, yang pernah pornografi kita teliti, yang usia berapa yang paling muda? Kurang dari 5 tahun, ada 8%. Kurang dari 5 tahun loh. Ini, aduh, saya kita kalau lihat kurang 5 tahun itu aja makannya aja mungkin masih harus disuruh-suruh, kadang-kadang masih disuapin dan sebagainya. Nah, 6-12 tahun sudah 33%. Ini cewek loh ini, belum lagi cowok yang saya tidak paparkan di sini. Kemudian antara 13 sampai 15 tahun 55%. Dan yang itu salah itu lebih dari 16 tahun 4%. Jadi dari yang pornografi itu kita teliti lagi umur berapa. Dan di sini saya tidak muat. Ada juga yang paling muda melakukan hubungan seksual untuk wanita itu umur 10 dan hampir 11 tahun. Mengerikan. Itu mengerikan. Itu alat organ reproduksinya belum sempurna. Itu bahaya sekali. Nah, umur 10-11 itu sudah melakukan hubungan seksual untuk wanita. Katolik loh, lagi-lagi Katolik loh. Nah, di mana kekatolikan kita mengajarkan kepada anak-anak kita ini. Dan satu informasi yang sangat mengejutkan ya dari seorang alumni kami, seorang alumni wise woman, dia menanyakan pada saya, kaget dia, anaknya itu usianya baru 10 tahun lebih, masih di SD. Dia ngomong sama maminya, Mami tahu nggak apa itu 69? Maminya pura-pura blow on. Apa itu? Kamu tahu dari mana? Nah, dia ceritakan, dia tahu dari teman tetangganya. Yang teman mainnya, tetangganya itu seringkali ikut nonton film porno bersama kakaknya. Kadang-kadang ngumpet-ngumpet nonton film porno dengan kakaknya. Dan cerita tentang 69 dan semua apa-apa dan sebagainya. Dia tanya kepada maminya bilang, apa itu? Itu loh, Mi, hubungan seksual antara hubungan badan antara laki dan perempuan. Maminya kaget bukan main. Lebih kaget lagi apa, para brother and sister, saudaraku yang terkasih. Mami, boleh nggak kita coba yuk? Astaga, mengerikan. Itu mengerikan, sungguh-sungguh mengerikan. Saat ini, ya saya sudah minta dia untuk konsultasi juga psikolog, psikiatri, dan kami bimbing juga secara rohani. Dan saudaraku yang terkasih, nanti Dr. Hervita mungkin bisa bantu saya. Pornografi, kecanduan pornografi jauh lebih jahat daripada kecanduan narkoba dan sebagainya, golongan utau dan sebagainya. Kenapa? Karena kalau narkoba, kerusakan di otak itu hanya tiga tempat. Tetapi kalau kerusakan dari pornografi, kecanduan itu akan merusak 5 tempat di otak, yaitu di korteks prefrontalis, yang di mana otak itu akan terangsang oleh film-film itu, dopaminnya meningkat sekali. Dopamin ini merangsang dirinya sehingga anak ini menjadi berubah sifatnya. Dopaminnya berlebihan. Sifatnya berubah, anak ini nggak bisa mengendalikan diri. Kalau dia ada maunya sekarang, ya harus sekarang. Nah, kemudian kedua, kalau dia sudah dopaminnya begitu kencang di dalam korteks prefrontalis itu, maka anak ini nggak bisa menahan emosi. Anak ini ingin terus melakukan sesuatu dan biasanya juga dia dipengaruhi oleh sesuatu yang sehingga mendorong dia kepada arah-arah yang negatif. Ada gelombang delta yang mempengaruhi. Dan juga ada kadang-kadang gelombang gamma ikut, yang dimana ingin mencoba. Nah, bukan aja dorongan itu lagi dan lagi, tapi ingin mencoba. Maka saudaraku, sangat penting kita perhatikan anak-anak kita. Maka di sini peran orang tua sangat penting. Teristimewa untuk seorang ayah.
Nah, kalau di rumah tangga ini anakmu seperti itu, cewek, nah, terus gimana masa depannya? Bagaimana Anda meramalkan masa depan anakmu? Nah, itu perlu kita waspadai. Dan dalam rumah tangga tadi saya katakan, ekspektasinya adalah apa? Ekspektasinya adalah hidup bahagia. Tapi kenyataannya, kita lihat slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, coba lihat. Ada keinginan bunuh diri. Dan tidak nanggung-nanggung, 55%. Yang tidak ingin bunuh diri 45%. Pengaruh dari mana? Mereka mungkin nggak tahan. Ada orang tua yang suka ngomel, terutama ayah, yang bisanya ngamuk, dan ngamuk. Jarang ketemu, sekali ketemu isinya marah-marah. Sedikit-sedikit marah. Ada guyonan yang bilang, parah kok sedikit, boya sekalian yang banyak. Ya. Nah, sedikit-sedikit parah. Nah, anak merasa tidak aman dan nyaman. Padahal kehadiran orang tua, terutama suami sebagai ayah, itu adalah untuk pengembangan diri. Tumbuh kembang anak itu penting seorang ayah di dalam kehadirannya itu. 55% ingin bunuh diri. Roh bunuh diri ini sudah ada. Kalau roh bunuh diri ini dibiarkan, maka saya nggak tahu lagi akibatnya apa. Pasti akan banyak hal-hal yang bisa merusak lebih jauh lagi. Saudaraku yang terkasih, maka dalam hal ini saya ingin ingin menghimbau kepada semua orang tua, terutama untuk bapak-bapak, agar mohon diperhatikan anakmu. Ayo next, saya khawatir nanti tidak cukup waktu. Tuhan sudah ingatkan kita dalam firman-Nya di dalam Perjanjian Lama di Maliaki. Tadi saya katakan, orang menikah itu banyak yang tidak tahu tujuannya menikah. Ya wis pokoknya kawin, ya wis pokoknya nikah. Nggak tahu. Tapi sesungguhnya Allah punya rencana yang indah bagi pernikahan. Maka pernikahan itu adalah saat pertama Yesus melakukan mujizat. Kenapa Yesus melakukan mujizat pertama di saat perjamuan kawin, perjamuan nikah itu? Karena Yesus sesungguhnya juga ingin setiap pasangan kita menjadi bahagia. Maka mujizat pertama juga di dalam pernikahan itu. Dan pernikahan itu adalah satu-satunya. Tidak ada dua di dunia ini. Satu-satunya lembaga yang inisiatornya atau kreatornya adalah Allah. Maka ingat kembali ketika Adam diciptakan Adam sendirian, maka Tuhan bilang apa? Tidak baik manusia itu man, itu seorang diri. Maka dibentuklah si Hawa. Nah, Hawa itu dibentuk Hawa. Nah, jadi di sini Adam ini diberi pasangan. Jadi Tuhan sangat menghargai pernikahan itu. Nah, Maliaki menyebutkan demikian. Maliaki 2 ayat 15. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Kesatuan itu adalah kesatuan suami istri. Adalah keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu. Janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Nah, ini kalau di camp itu kadang-kadang saya plesetkan. Janganlah orang tidak setia terhadap istri mudanya. Amin, amin. Ya, para bapak. Ya, di sini janganlah kita tidak setia. Nah, ingat bahwa kita ini harus menurunkan keturunan ilahi. Bagaimana kita bisa menurunkan keturunan ilahi kalau bapak ibunya tidak ilahi? Nah, kalau papa mamanya tidak peduli, terjadi perselingkuhan dalam rumah tangga, sering bertengkar, bahkan bercerai. Nah, kalau sudah bercerai, bertengkar, perselingkuhan, nah, terus anaknya itu lihat contohnya, contoh siapa? Ya, apa yang dia pelajari dari apa yang dia lihat. 1 ton kata-kata nasihat. Lebih penting, 1 on keteladanan lebih penting daripada 1 ton kata-kata atau nasihat. Jadi ini quote dari saya, 1 on keteladanan
Jadi yang penting di sini keteladanan. Jadi orang tua di sini, karena saya bicara spesifik sebagai ayah, nanti ibu ada sesi nanti kalau memang mau ibu ada sesinya. Nah, jadi ayah, maka ayah itu harus sadar bahwa kita ini harus menurunkan keturunan ilahi. Maka kita cobalah kembali kepada hakikat apa prinsip tujuan dari penciptaan Tuhan untuk setiap pria. Next slide. Slide berikutnya. Nah, kenapa peran ayah lebih penting dalam keluarga? Nah, karena lanjut. Slide. Karena ayah itu sumber. Ayah itu sumber. Kenapa ayah lebih penting dalam keluarga? Ayah sumber. Mengapa pria itu sumber? Nah, kita ingat lagi. Dalam penciptaan manusia pertama yang diciptakan itu adalah Adam. Kemudian Hawa diciptakan dari bagian Adam, yaitu tulang rusuknya. Maka Adam adalah sumber daripada Hawa. Maka Adam adalah sumber, segala sumber. Nah, juga Adam, wanita itu mempunyai kandungan. Kandungan itu adalah tempat untuk kehidupan. Adam memberikan benih, si pria memberikan benih. Maka para pria disebut sebagai sumber. Ya, sebagai sumber itu. Nah, sebagai sumber dia harus bertanggung jawab. Saya ingatkan sedikit aja, agak sedikit bau rohani aja sedikit ya. Diciptakanlah Adam. Adam itu sendirian, kemudian diambillah tulang rusuk Adam, diciptakan Hawa. Nah, dalam perjalanan itu, dan perjalanan kehidupan mereka, Allah menitipkan firman, Allah mengajarkan firman kepada Adam, bukan kepada Hawa. Tetapi Adam tidak bertanggung jawab. Dia tidak, atau mungkin tidak mengajarkan dengan benar kepada istrinya. Karena sebagai sumber dia harus mengajarkan. Nah, apa yang terjadi ketika iblis dalam bentuk ular merayu-rayu Hawa? Pertanyaan saya, boleh nggak satu orang, dua orang menjawab? Dosa pertama itu masuk melalui siapa? Melalui Adam atau Hawa? Boleh dibantu siapa yang mau? Hawa. Oh, Hawa. Ada pendapat lain? Satu lagi? Setuju? Nah, ini ada bilang Adam, ya. Yang benar itu kelihatannya Hawa, yes. Nah, yang menerima buah yang dibujukin oleh iblis Hawa, betul kan? Adam. Ya? Adam diam saja, Pak. Nah, Adam diam saja. Adam sedang di mana? Di mana Adam? Sedang main handphone. Sedang main Adam di situ bersama istri Hawa. Oh, lagi bersama ya. Nah, makanya ya, betul. Dikatakan Adam bersama-sama Hawa. Adam bukan lagi nyangkul, bukan lagi jejer, bukan lagi main kerambol atau main catur. Enggak, di sampingnya. Tapi si Adam itu diam saja. Ya. Adam diam aja. Nah, kemudian yang disalahkan siapa? Tolong bantu saya. Yang pertama disalahkan siapa? Hawa. Hawa ya, betul. Cuma ada pendapat lain? Hawa ya? Tidak. Maka, ular. Yang disalahkan ular. Nah, ya, nanti baca lagi ya. Jadi setelah makan itu, yang siapa yang dimintai pertanggungjawaban pertama oleh Tuhan? Adam. Nah, Hawa ya, oke, nggak apa-apa. Semua benar. Tapi saya ceritakan. Izin Pak, itu bukannya Allah itu menyapa dulu Adam, maaf, sebagai pemimpin. Nah, apakah? Terima kasih. Maka setelah makan itu mereka kan sembunyi, mereka menjadi malu. Lalu pada suatu saat Tuhan berjalan-jalan di Taman Eden itu, ya. Yang dipanggil dulu siapa? Hai manusia. Hai manusia. Lalu ditanya, apakah engkau makan buah ini? Manusia itu siapa? Manusia itu dalam bahasa Inggrisnya man. Hai manusia. Hai pria. Siapa yang suruh kamu makan itu? Jadi yang dimintai pertanggungjawab itu bukan Hawa. Hawa makan dulu, ya Hawa makan dulu, lalu diberikan Adam.
Tapi dimintai bertanggung jawab itu adalah Adam. Adam yang dimintai bertanggung jawab dulu. Nah, Adam dimintai bertanggung jawab, seharusnya Adam bilang, ya Tuhan, aku salah, aku nggak jaga istriku, aku salah, aku nggak ngajari istriku, demikian bla bla bla. Ditanyai, Adam, kamu makan buah itu apa enggak? Jawabnya ngelantur. Kalau ditanya makan apa enggak, kan cuma iya dan tidak. Tapi jawabnya ngelantur. Oh ya Tuhan, itu wanita yang kau tempatkan di sisiku, bla 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 bla. Adam ngeles. Adam tidak berani tanggung jawab. Kemudian Hawa ditanya, Hawa belajar dari Adam. Hawa belajar dari Adam. Karena Adam itu sumbernya. Hawa bilang, oh ya Tuhan, bukan aku Tuhan. Wah, itu si iblis itu yang merayu membujuk saya. Nah, si iblis ditanya sama Tuhan, iblis yang ya sudahlah Tuhan, aku yang salah. Iblis lebih gentleman daripada manusia. Nah, itu. Nah, yang saya ingin landaskan bahwa sumbernya akan dipertanyakan. Sumber, pria-pria itu sebagai sumber. Sumber yang baik akan mengalirkan aliran yang baik, itu namanya berkat. Sumber yang jahat, sumber yang kotor akan mengalirkan sesuatu yang kotor yang akan disebut kutuk, bukan berkat. Ya, kalau nggak mau kata-kata kerasnya kutuk, ya tidak berkat, tidak ada berkat. Maka setiap pria harus sadar bahwa dia sumber. Maka setiap pria harus menjaga dirinya sebagai sumber yang baik. Ya. Nah, kemudian juga setiap pria itu adalah imam, nabi, dan raja. Itu Anda bisa lihat juga di dalam katekismus ya. Anda bisa lihat itu ya, imam, nabi, dan raja. Raja itu kepala. Kepala. Ayo kita lihat next slide. Ayo. Berikutnya. Nah, tugas kepala itu apa sih? Ayo, tugas kepala itu menjaga. Kita harus menjaga. Adam tidak menjaga baik Hawa, sehingga Adam membiarkan iblis berkomunikasi dengan Hawa. Dan kita harus menjaga. Menjaga itu bukan sekedar memberikan uang. Selama ini banyak kita salah bahwa pria itu tugasnya cuma sebagai penunjang yang menunjang keuangan. Yang lainnya itu urusan rumah tangga adalah urusan istri. Banyak. Tapi di grup ini semuanya mengerti. Saya tahu di grup ini bukan seperti itulah. Di grup yang lain. Ya, yang ikut-ikut pria sejati itu loh. Dia nggak tahu. Dia pikir aku sudah kasih uang. Aku sudah membahagiakan istriku. Mereka bisa jalan-jalan ke luar negeri. That's all. Nah, kita harus menjaga. Menjaga dari segala mara bahaya. Juga melindungi. Ya, melindungi bagaimana anak kita terpengaruh oleh dunia luar yang seperti apa. Maka di dalam Petrus itu dikatakan, hati-hati, iblis seperti singa mengaum-ngaum di sekeliling kita yang siap untuk menelan kita, bukan menerkam lagi, kita langsung ditelan. Nah, kalau kita nggak bisa menjaga melindungi anak kita, iblis selalu ngintip, iblis selalu melihat ada lowongan dia masuk. Oke, yang ketiga. Slide yang ketiga. Penopang. Jadi yang keempat juga penyelenggara, terutama dalam menunjang hidup keluarga, penyedia finansial. Ini yang seringkali orang pikir satu-satunya fungsi seorang kepala. Tapi sesungguhnya dia harus menjaga, melindungi, dan menopang. Next slide. Dan membimbing dan mendidik. Jadi membimbing dan mendidik itu tidak boleh semata-mata diserahkan kepada istri. Sesungguhnya fungsi utama kepala itu membimbing dan mendidik. Maka di dalam suatu perusahaan juga ada namanya supervisor kepalanya yang akan membimbing dan mendidik. Ya. Kita nggak bisa memberikan pembimbingan itu kepada ibu-ibu yang sendiri yang membimbing atau wanita yang membimbing. Karena ada beda hasilnya. Ya. Jadi seorang bapak itu harus membimbing dan mendidik anaknya. Nanti kita bisa lihat apa yang terjadi. Oke, slide berikutnya. Nah, kebutuhan kehadiran seorang ayah menurut Dickerson tahun 2014, yuk lanjut. Dia harus mendukung, membimbing, lanjut. Semua keluarga. Nah, menasihati,
dan memotivasi. Menasihati anak yang harus berani menasihati kalau anak itu berbuat salah, tapi dengan cara yang tidak galak. Tegas bukan kasar, tegas bukan galak. Kita harus menasihati, termasuk nanti memberi disiplin dengan tegas tapi lembut. Ya. Kita harus menasihati, karena anak dia tahu apa yang benar dan salah. Kita harus menasihat. Ya. Dan jangan juga terlalu berlebihan seperti yang terjadi di negara barat. Anak dibiarkan untuk mencari jati dirinya sendiri. Sehingga saya seringkali dari teman-teman di Belanda, di Jerman, anaknya yang usia sudah 15 tahun ini, perawan ini gadis-gadis, seringkali diledekin, dibully oleh teman-temannya. Kamu itu sudah 15 tahun dan belum pernah hubungan seks ya, memalukan. Nah, itu seringkali kita jangan ikut-ikut seperti yang ada di barat. Tetap kita harus menghargai. Maka di dalam camp ini, camp Rias Jati maupun West London, saya ada pesan wanti-wanti atau saya tegaskan untuk menjaga virginitas. Penting sekali. Apa akibatnya? Di dalam camp akan saya utarakan, Anda boleh ikut nanti kalau berminat. Kita harus memotivasi anak. Karena anak itu nggak bisa tahu-tahu hidup dengan hebatnya itu. Kalau kita nggak memotivasi. Motivasi apa? Semangatnya. Memotivasi cara hidupnya mereka. Dan jangan sampai mereka itu ikut-ikutan dengan teman yang lain. Nah, memberi disiplin penting. Karena tanpa disiplin maka terjadi liar. Rumah tangga itu akan hancur. Dan juga kita meminta pertanggungan jawab kepada anak. Ketika anak berbuat salah, kita minta. Kita harus belajar kita harus mengajarkan mereka. Nah, terutama juga tentang gender itu penting. Kita ajarkan, hey, kamu itu laki-laki, kalau itu harus begini, wanita itu begini. Ketika itu tidak terjadi, maka ada kebingungan gender. Anak itu menjadi bimbang. Dia tidak tahu dirinya itu harus berbuat apa. Wanita tidak berani melangkah ketika dia tidak tahu diajari tentang gender. Nah, apalagi kalau terjadi fatherless, ya, tidak ada ketiadaan bapak itu. Oke, next kita akan sampai itu. Next slide. Nah, saya akan angkat fatherless ini. Apa sih fatherless? Apalagi judulnya fatherless generation. Adalah generasi di mana ketiadaan peran bapak. Tidak ada peran. Jadi fatherless itu adalah ketiadaan peran bapak. Padahal bapak itu dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak. Fatherless bisa terjadi bapaknya jauh. Karena mungkin tuntutan pekerjaan. Sekarang nggak bisa ngomong. Kemudian bapaknya meninggal. Nah, terus lanjut ada double nadi ayah meninggal. Tidak punya ayah karena hasil perselingkuhan. Jadi karena dia tidak punya bapak, hasil perselingkuhan atau dia diperkosa, dan laki-lakinya nggak mau tanggung jawab, maka tidak ada figur ayah di dalam rumah tangga itu. Atau bapak yang meninggal. Oh, tadi sudah. Bapak yang lari dengan wanita lain, selingkuh, atau tidak peduli sama sekali ke keluarga. Ini yang sering kali banyak itu. Bapak hanya mau terlibat di dalam pendukung finansial. Soal rumah tangga dia tidak peduli. Ya. Sehingga bagi anak adanya bapak atau tidak ada bapak. Bagi istri juga gitu, ada suami atau tidak ada suami, percuma. Tidak ada bedanya. Kemudian bapak yang kejam, bapak yang suka marah dan pukul. Nah, bapak yang kejam, yang suka marah, suka pukul ini menyakiti hati anak. Anaknya jadi takut dengan ayahnya. Anaknya seringkali tanya, "Mah, kapan bapaknya? Bapak kapan keluarnya, Mah? Bapak kapan perginya?" Oh, papa nanti jam sekian pergi. Hore, mereka senang sekali bapaknya pergi. Kalau bisa bapaknya tidak usah kembali sekalian. Tapi ketika bapaknya dengan motor itu masih jauh, Mas, mau masuk ke dalam rumah. Oh, tahu nggak teman-teman, banyak yang saya dapatkan di dalam camp young girls maupun young boys itu. Wah, semua itu tak tahu sekali. Bapaknya masih jauh loh, tapi hadiratnya sudah terasa. Hadiratnya itu sudah terasa. Wah, bapaknya bangun datang pura-pura belajar semuanya, takut semuanya.
Nah, itu ada bapak yang kejam, suka marah, pukul. Nah, fatherless ini bukan soal itu toh. Fatherless itu ada bapak di rumah, tapi bapaknya tidak berfungsi, tidak berperan sama sekali. Bapaknya cuek sama sekali. Itu seperti yang saya katakan. Sehingga tadi saya katakan ada bapak, tidak ada bapak itu tidak ada bedanya. Jadi ada di rumah itu ada pria atau ada pria itu sama saja bagi mereka itu. Nah, itu sangat menyakitkan. Akibatnya banyak fatherless ini. Ayo kita lanjutkan. Next slide. Nah, ketika bapak-bapak itu masih melakukan seperti itu, Tuhan sudah memberikan nasihat dalam firman-Nya di Maliaki 4 ayat 6. Tuhan ini ingin setiap bapak itu kembali. Nah, dikatakan di sini, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anaknya kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, I will come smite the earth with a curse, dengan kutuk. Bayangkan. Maka ia membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak. Di seluruh Alkitab tidak pernah dikatakan membuat hati ibu berbalik kepada anak. Bapak. Karena bapak sumber. Apa yang dikerjakan bapak itu menurun kepada anak. Bukan apa yang dikerjakan ibu. Dosa ibu menurun kepada anak. Nah, keteladanan ibu itu yang ditiru oleh anak. Keteladanan bapak yang ditiru. Artinya keteladanan yang jelek ya ditiru jeleknya. Tetapi di sini firman Tuhan, seluruh firman itu tidak pernah ada hai ibu-ibu, tapi hai bapak-bapak. Maka Tuhan akan membuat hati bapak berbalik kepada anaknya dan anak kepada bapak supaya jangan sampai Tuhan memukul bumi hingga musnah. Nah, kita lihat slide yang berikutnya. Oke. Next slide. Nah, di Ulangan diingatkan pula, engkau akan mendapat anak-anak lelaki dan anak perempuan. Engkau bisa punya anak laki-laki, anak perempuan, tapi mereka bukan bagi dirimu, sebab mereka akan menjadi tawanan. Jadi kita punya anak, buat apa kita punya anak? Tapi anak itu bukan anak kita. Mereka akan menjadi tawanan. Mungkin saudara bertanya, tawanan apa? Tawanan narkoba, tawanan yang emosional yang tidak bisa terkendalikan, tawanan yang suka ngelawan kepada orang tua. Ada juga yang sampai tawanan yang lain, seks bebas dan sebagainya. Jadi marilah bapak-bapak terutama, saya selalu berseru untuk bapak-bapak terutama, mari kita sadar, jadilah kita sumber yang baik. Sebab kalau tidak, anak kita ini bukan milik kita lagi. Pada saat kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik, pada waktu kecil kita tidak pernah kasih kesempatan untuk berkomunikasi, maka ketika Anda sudah tua, siap-siap Anda akan masuk ke dalam rumah jompo. Ini siap-siap aja, ya. Anak tidak akan peduli lagi. Ketika Anda katakan ini itu, coba yang punya anak sudah agak gede, nanti dulu Pak, aku lagi sibuk, aku lagi repot dan sebagainya. Karena apa? Karena Anda tidak menjadi bapak yang benar-benar. Nah, ada dua pilihan bapak loh. Bapak yang dibutuhkan, yang diharapkan, atau yang dibutuhkan, atau yang bapak yang diharapkan atau dirindukan, atau yang bapak yang dibutuhkan. Coba ada yang mau jawab nggak? Pilih mana? Bapak yang diharapkan atau dirindukan, atau yang kedua yang dibutuhkan? Biar sedikit interaksi. Saya mau mendengar pendapat Bapak yang selalu dirindukan. Nah, ada satu lagi, mungkin ada ibu yang mau ngomong. Yang dirindukan atau yang dibutuhkan. Nggak apa-apa, tidak ada salah betul. Ada ibu-ibu yang mau kasih bapak yang dibutuhkan, dirindukan, ada yang dibutuhkan atau yang satunya dirindukan atau diharapkan. Dibutuhkan oleh From Renaldi ya, oke. Untuk Pak Renaldi yang kasih. Ya, kalau dibutuhkan, satunya dirindukan atau diharapkan. Kalau dibutuhkan, ketika anak itu sudah nggak butuh, ketika anak itu sudah bisa mandiri, apalagi lebih kaya dari bapaknya, udah kamu bukan apa-apa lagi. Kita jadi bapak-bapak bukan apa-apa lagi.
Tapi kalau yang dirindukan, diharapkan, anak itu akan rindu terus. Walaupun dia sudah kaya, dia akan rindu kepada bapaknya. Dia akan selalu berharap kepada anak. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu dimulai dari kecil. Kecilnya bapaknya mungkin pulang kantor capek gimana, bapaknya tetap ada main. Kalau anak-anak usia main, diajak main. Mungkin main kartu, bisa main game yang lain yang tidak selalu melalui gadget. Nah, itu. Ketika anak itu merasa seringkali diajak main, bukan semata-mata duit tadi, maka coba lihat, ketika papanya pulang, anaknya nyambut, oh papi pulang ya. Tapi kalau yang sekedar dikasih duit, cuek aja, lu mau pulang nggak pulang sih, masa bodoh. Nah itu. Jadi hati-hati ya, kita jangan sampai anak kita menjadi tawanan narkoba, tawanan minuman keras, seks bebas, LGBT, tawanan di penjara dan sebagainya. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, apa yang anak pelajari dari ayahnya? Ayah memberikan identitas, ibu memberikan kehangatan. Saya sorry kalau ada chart itu saya seringkali nggak keburu baca. Kalau mau baca itu mesti pakai kacamata dan kecil-kecil. Mohon maaf ya. Jadi ibu memberikan kehangatan, bapak memberikan identitas. Jadi identitas jangan dari ibu, dari bapak. Karena identitas itu bapak harus memberikan maskulinitas. Ya. Kalau enggak, misalnya kalau kita nggak kasih maskulinitas itu sifat-sifat kelakian, maka anak itu akan bingung dia identitasnya kayak apa. Kemudian seorang ayah harus mengajar bagaimana mengambil risiko menghadapi tantangan. Kadang-kadang ibu lebih lembut sehingga kurang bisa, bukan tidak bisa, kurang bisa memberikan satu challenge tantangan untuk ambil risiko menghadapi tantangan. Makanya pria itu penting, terutama juga dalam bisnisnya, dalam kehidupannya. Dia harus berani untuk menghadapi risiko. Dan bapak ngajari kedisiplinan. Nah, bapaknya tidak disiplin, kok nggak bisa ngajari anak disiplin, ya tidak mungkin. Maka dimulai dari mana? Mari dari kita lah. Dari para pria lah, dari bapak-bapak lah. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, bapak harus mengajarkan tegas dan lembut. Kapan juga harus mengalah. Laki-laki itu jangan ngajarin terus tegas, akhirnya menjadi keras dan ganas. Akhirnya menjadi galak. Tapi juga harus mengajarkan kelembutan. Seorang laki-laki bukan tidak bisa mengajari kelembutan. Kelembutan memang banyak dari ibu. Tetapi pria juga bisa memberikan kelembutan. Ada anak harus diajari tegas tapi lembut. Dan kapan dia harus mengalah? Nah, kalau ini nggak diajarkan sejak kecil, maka anak ini akan bertengkar terus sama saudaranya. Kemudian bertengkar, ngeyel sama orang tuanya. Dan juga bertengkar sama orang lain. Dan ya, waktu kanak-kanak satu hal yang saya ingin tanamkan ya, mungkin saudaraku yang di sini sudah lewat semua. Kalau ada anak-anak yang masih balita gitu misalnya, batita terutama. Kalau dia misalnya lari-lari, jalan-jalan, kejeduk kepalanya sama meja atau sesuatu. Seringkali ibu-ibu melakukan suatu hal yang salah atau bapak-bapak. Karena sayang sama anaknya. Oh, cup, jangan nangis. Oh, yang salah ini ya. Mejanya dipukul. Pukul. Oh, ini salah ya. Ini mami pukul ya. Papi pukul ya. Sudah diam. Apa yang terjadi? Anak itu tidak pernah belajar untuk dia salah. Kalau dia kejeduk harusnya bilang ini keras ya, kamu jangan kejeduk, salah kamu sendiri. Makanya lain kali harus belajar untuk hati-hati. Tapi kalau kita pukul, dokter ini yang salah. Anak ini akan selalu besok-besoknya melempar kesalahan kepada orang lain. Kita harus belajar itu untuk belajar dan mengajari anak. Jangan kita asal memanjakan anak, oh salah, supaya anak diam. Tidak. Kita harus tegas tapi lembut. Oke, next. Next slide-nya. Slide. Nah, pengendalian diri juga harus diajarkan kepada anak. Kalau enggak, anak ini tidak akan bisa
menahan emosinya. Yang terakhir, gender ini penting. Ya, tunjukkan. Kalau enggak, laki-laki enggak tahu. Makanya LGBT itu kan sekarang ayah tidak mengajarkan gendernya ini, apa namanya, ini loh, batas-batas seorang pria, wanita itu harus bagaimana, wanita bisa belajar dari wanita. Terutama kalau wanita nggak diajari, anak wanita nggak diajari tentang gender dari ayahnya, dia akan salah pilih. Dia malah akan pilih orang yang serupa dengan dia, ya LGBT lagi, lesbi nanti dia. Makanya penting. Dan kalau ini kami bahas lebih jelas lagi dalam camp karena waktunya juga di sini nggak cukup ya. Oke, next slide. Nah, studi dari Burroyd ini dan Cross pada tahun 2017 mengatakan anak laki-laki dari keluarga fatherless yang tidak berperannya ayah itu memiliki identitas cenderung feminin karena adanya pengaruh identitas kuat dari ibunya. Jadi hati-hati kalau fatherless itu identitas yang ibunya lebih dominan, apalagi kalau ada ibu yang dominan. Ya, ada yang ibu dominan tadi saya lupa sebut. Fatherless itu bisa karena ibunya dominan. Mohon maaf saya minum secangkir kopi dulu. Fatherless bisa terjadi karena ibu dominan. Contoh ibu seringkali tidak merasa dominan, tapi seringkali ibu mengalami. Dan itu seringkali saya juga tandaskan di dalam Camp Wise Woman, hati-hati ibu. Tanpa sadar Anda itu membuat suami-suaminya akhirnya cuek kepada anaknya. Suatu hari si bapak ini mau mendisiplinkan anak. Si bapak itu mau mengajari anak karena anak ada kesalahan. Tapi tahu-tahu ibunya apa datang? Udah urusan yang ajari anak aku dah. Kamu ngajari makin hari makin rusak nanti. Kata-katanya juga bagus loh. Makin hari makin rusak. Anak dengar, oh ya, yang diajari papa itu pasti rusak. Nah, kemudian yang kedua, selalu melihat, wah, mamanya yang ngajari, papanya enggak ngajari. Nah, si bapaknya males dong. Kalau mau ngajari, istrinya ngomel. Padahal dia tahu ini salah. Padahal ini bukan bidang ibunya. Mungkin bidangnya bapaknya lebih tahu. Tapi ibunya sok dia lebih tahu. Ya nggak bisa apa-apa. Nah, kedua lagi, bapak seringkali akhirnya nggak mau ngomong. Nah, contohnya begini, ya. Dan ini saya pernah mengalami kok. Jadi saya ceritakan juga apa yang saya alami di waktu kami belum bertobat tentunya, ya, belum mengenal nilai-nilai kepriaan atau kewanitaan. Nah, seringkali istri saya itu minta tolong bikinkan ini. Tangan saya itu sedang di kebun. Nah, waktu hari Minggu, di waktu saya nggak praktek, saya suka tanaman, suka saya di kebun. Oh ya, sebentar ya. Nah, tanganku kotor. Sebentar letakkan barang dulu, saya cuci tangan, saya bikinkan. Tetapi belum sempat saya cuci tangan, dulu loh ya, istri saya juga begitu. Dia bilang apa? Kamu itu loh, dimintai tolong aja nggak bisa. Lebih baik aku kerjain sendiri. Sudah lain kali kerjain sendiri teruslah. Lebih baik aku nggak ngurus, pokoknya aku cari duit loh. Kamu yang menteri keuangannya simpen duit, aku cari duit. Beres, that all. Itu dulu saya, sebelum saya juga tahu tentang kebenaran ini. Nah, jadi saya juga tetap belajar ya. Oke, karena perkawinan, pernikahan adalah belajar seumur hidup. Next. Slide berikutnya. Nah, Houston mengatakan anak laki-laki dari single mom tumbuh kurang maskulin. Ya, tidak semua memangnya, tapi ini hasil penelitian dari Houston tahun 83. Next, oke. Slide berikutnya. Nah, akibat fatherless, ketiadaan fungsi ayah. Anak itu lebih agresif. Anak itu agresif karena dia tidak stabil emosinya. Dia agresif karena ketidakstabilan emosi. Dia cenderung depresi. Dia selalu punya prasangka buruk kepada orang tuanya, terutama kepada ayahnya. Dan dia tidak punya self-esteem. Harga dirinya rendah sekali. Dia melihat orang tua lain begitu harmonisnya, dirinya kok kayak gini. Ada loh terjadi di keluarga teman dari cucu saya.
Dia bilang, dia seringkali makan di tempat duduk saya, di anak saya situ. Dia bilang, enak ya, papi mamimu itu kok mesra ya. Teman-teman apa namanya koko-koko di sini, cici-cici kok akor semua ya, bisa ajak ngomong, komunikasi. Lalu anak saya iseng tanya, terus gimana kamu di tempatmu? Papa taunya apa, kerja, pulang kerja mainin golf, hobinya, dan mama sama aja. Mama kalau ada temennya ngerumpi, kalau sudah chatting itu bisa berjam-jam. Nah, nggak ada komunikasi, nggak ada. Nah, di sini anak itu tidak diajari, sehingga tidak tahu harga dirinya. Ya, dia merasa harga dirinya rendah. Oke, next. Slide berikutnya. Nah, terjadi ketiadaan fungsi ayah di dalam peran ayah ini sering terjadi kenakalan remaja. Hari-hari kita lihat banyak bullying. Orang dibully. Hari-hari kita mengerikan. Kasus saya sebut aja, Mario. Kayak gitu. Kasusnya Mario. Wah, orang kaya. Orang pejabat lagi, duitnya banyak. Nah, dia pikir ya, bisa memperlakukan orang lain seenaknya. Nah, saya banyak menerima itu apa namanya keluhan-keluhan anaknya dibully di sekolahan, dan apalagi sekolah favorit juga hati-hati ya. Sekolah favorit itu orang terutama yang the have-nya banyak di situ. Anak HP-nya saja yang sudah cukup bagus loh, mesti ukurannya itu masih dibilang HP-mu kayak gini, dibully, disingkirkan. Ya. Yang bully itu yang tidak pernah mendapatkan pendidikan dari orang tuanya. Dia pikir melakukan itu adalah suatu hal yang bagus, dan bagi dia memuaskan dirinya. Kemudian tawuran. Nah, terjadi tawuran anak-anak sekarang, anak SMP, SMA. Ditanya, kamu tawuran kenapa? Apa dendam? Tidak tahu. Padahal tidak tahu sebabnya. Dan dia menjadi pengacau di rumah maupun di sekolah. Dan itu seringkali terjadi drop out. Ya, saya harus lebih cepat lagi mungkin waktunya. Oke, lanjut slide. Nah, juga penghuni penjara. Nah, saya pernah mengunjungi penjara. Saya sering mengunjungi penjara-penjara. Dan apa yang terjadi, banyak anak-anak penjara itu karena kegiatan papa. Ada mereka bilang, papa tidak tahu, papa om pergi sama tante-tante itu, papa ada yang papanya sudah tidak pernah dia lihat ketika dia sedang masih kecil atau sedang hamil dan sebagainya. Dan dia akhirnya ya begitu, nggak pernah diarahkan. Dan di Cipinang ada saat ini ada 2 yang saya tahu yang siap untuk menerima saatnya hukuman mati. Satu umur 22 tahun, dua-duanya orang Kristen ya. Satu umur 22 tahun, satunya umur 27 tahun. Yang siap menunggu waktu didor, dihukum mati. Yang 22 tahun akibat apa? Akibat fatherless, bapaknya pergi dengan kuntilanak. Bapaknya lari dengan cewek lain, ibunya nggak terima. Ibunya itu akhirnya itu apa namanya kawin sama seorang laki-laki lain. Nah, pernikahan yang kedua itu kalau mau belajar lagi di Camp Dasjati Wise Woman juga kami ajarkan, tidak pernah akan bahagia. Ya, adalah sedikit yang bahagia. Nah, apa yang terjadi? Ternyata hidup tidak bahagia, si istrinya tidak bahagia lagi, dan mereka mau pisah lagi dengan pembagian harta yang tidak adil. Akhirnya apa? Si ibu ini membunuh suaminya. Tapi anaknya nggak tahu. Anaknya seringkali di luar. Tapi ketika anaknya pulang, dia kaget. Darah berceceran dan ayah tirinya dibunuh. Ibunya bilang, kamu jangan macam-macam ngomong. Udah, kamu cepat bantu buang ini. Dibuanglah si jenazah ayah tirinya. Tapi ketika dia membuang itu, dia ketahuan. Dia dihukum bersama mamanya juga hukum mati, dia juga hukum mati. Ini yang umur 22, itu banyak kasihan juga. Yang 27 tahun juga gitu. Fatherless karena apa? Fatherless karena bapaknya kejam, terlalu pukul. Biasanya marah. Dia belajar dari bapaknya. Suatu hari aku akan bersifat yang laku seperti papa. Kalau perlu papaku akan aku bunuh.
Dan di camp Prajati kami mendapatkan seorang peserta yang sudah siapkan golok. Dia bilang suatu hari kalau papa, aku ketemu papa, aku akan tusuk papa aku sampai ususnya aku buka semua, aku baru puas. Kemudian di camp itu dia sadar, dia menyesal, dan dia cari terus kemana papanya ada, dan dia akhirnya memeluk papanya. Dan papanya juga menyadari kesalahannya, dan mereka akhirnya berdamai. Ya, itu sedikit cerita. Kemudian kok saya cepat lagi, pornografi, seks bebas itu akibat pemerkosaan itu seringkali terjadi karena fatherless. Pemerkosaan, dia jadi pemerkosa juga. Dia jadi juga pemerkosa. Kenapa? Displaced anger. Jadi kemarahan yang dialihkan karena tidak bisa berani sama bapaknya, dia melakukan kepada orang-orang yang bisa dia perkosa. Juga hamil muda ini seringkali terjadi dan bunuh diri. Nah, ayo lanjut. Slide berikutnya. Nah, ini adalah penelitian di Amerika, 85% dari penyimpangan perilaku dan kebiasaan juga kena fatherless ya. 71% jumlah dropout sekolah, 85% pemuda yang masuk penjara, 80% pemerkosa bermotivasi displaced anger, dan juga 90% dari jumlah tunawisma dan anak-anak yang lari dari rumah. Banyak ini yang lari dari rumah. Karena dia sudah tidak tahan atau tidak ada figur ayahnya mau apa di rumah. Tidak ada artinya bagi dia. 63% remaja pelaku bunuh diri, 71% dari remaja yang hamil di luar nikah, 70-80% LGBT dari disfungsi fatherhood. Ya, saudaraku yang terkasih, para ibu, bapak yang terkasih, dan sebagai akhir mungkin ya, slide akhir kita mau tahu apa sih father itu. Oke, father itu saya singkat dengan panjangan faithful, seorang yang punya iman, yang mengajarkan iman. Dia always there, dia harus ada present, selalu ada di situ atau available di situ. Ya, dia harus selalu ada. Dia menyediakan dirinya ada di setiap event penting, terutama bagi istri dan anak-anaknya. Penting, saya katakan penting. Ya sekali, tidak bisa kita all time selalu bersama anak sih. Kita harus kerja, itu kami maklumi. Tetapi kalau anak itu dalam event-event penting, berapa banyak sih pria itu yang ambil rapot anaknya? Padahal dia kalau berprestasi mungkin dia akan bilang, papi, lihat rapotku, luar biasa. Ketika anak mau show atau pentas, papi hadir, papi. Kehadiran seorang ayah itu luar biasa loh. Banyak atlet-atlet yang hampir gagal akhirnya menang jadi juara pertama karena bapaknya ada di dalam arena itu meneriaki dia, tambah semangat, jayu terus, jayu, tambah semangat. Akhirnya dia bisa menangkan. Tinggal ada yang tinggal berapa meter dia sudah kram segala macam. Itu ada di Olimpiade lari maraton. Tapi dia di depan. Tinggal sedikit aja dia sudah tidak bisa, dia berlutut. Tapi bapaknya di arena bilang, kamu bisa, tinggal beberapa meter. Akhirnya dia berhasil dan nomor 1. Nah, always there lah. Semua bapak-bapak. Dan dia ada trustworthy, yang bisa dipercaya. Ajarkanlah kepercayaan juga. Dia bisa dihormati, honoring, dan ever loving. Dia harus selalu tanpa dan unconditional love yang harus dia berikan. Bukan karena anak baik baru diberikan cinta. Enggak, berikan terus. Dan righteous. Dia harus menunjukkan kebenaran dirinya dan jahat baru bisa ajarkan kebenaran itu. Ya, inilah yang bisa saya persembahkan. Mungkin saya sudah sedikit menyita waktu lebih daripada apa yang sudah disediakan untuk saya. Saya mohon maaf. Dan selebihnya saya silakan kembali kepada MC. Tapi nanti kalau question and answer itu saya nggak bisa jawab. Minta tolong para dokter di sini bantu saya ya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih banyak Dr. Laurentius. Kita boleh berikan aplaus kepada pembicara kita, kepada Dr. Laurentius tentunya yang sudah membuka perspektif kita ya. Terasa sekali bahwa kelengkapannya gitu. Kita menyadari pentingnya peran ayah, baik dalam tumbuh kembangnya maupun menghadapi berbagai macam risiko yang ada. Namun ternyata juga di sisi lain dari apa yang beliau sampaikan, ayah nggak bisa gitu berperan sendiri saja gitu. Peran beliau juga perlu diperkuat menjadi satu kesatuan sebagai sebuah keluarga.
Dr. Loren, ini sudah ada pertanyaan disampaikan. Terima kasih banyak Pak Bambang Utomo yang sudah memulai untuk bertanya tentang ketika pria menjadi sumber tidak baik, yaitu dalam konteks misalnya sumber penghasilan, di mana istri itu memiliki penghasilan lebih besar, Dr. Loren, atau suaminya tidak bekerja. Sehingga tugas kepala sebagai kepala itu diambil alih oleh istri. Hanya karena istri yang bekerja, sedangkan suaminya tidak bekerja. Bagaimana caranya ini menjaga agar suami tetap bisa menjadi sumber seperti yang tadi dokter sampaikan? Monggo dokter. Oke, terima kasih. Pertanyaannya yang bagus sekali ya. Dan ini juga seringkali terjadi di dalam camp, ada pertanyaan seperti ini. Pertanyaan ini memang tidak jarang diutarakan oleh teman-teman ya. Jadi ada kalanya suami itu dia serius, bukan dia nggak mau, dia serius, tetapi dia di PHK, dia tidak punya kerjaan, tapi dia berusaha. Kalau seperti ini, para wanita hargailah suamimu, ya. Maka di dalam camp Wise Woman juga kita kasih tahu kepada para wanita adalah penolong. Ketika seorang penolong ini dia tidak peduli, tidak melihat status daripada suami. Dia harus penolong, tapi berikanlah kepada suami porsi sebagai kepala. Karena di dalam firman juga dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, karena dia adalah kepala seperti tunduk kepada Kristus. Nah, tetap hormatilah dia sebagai kepala. Artinya walaupun suami tidak punya penghasilan, istri tetap menghormati suami sebagai kepala. Memang suami mungkin dalam hal ini tidak pergi kerja, dia bantu mengatur di change, membantu pekerjaan di dalam rumah, ya, membantu pekerjaan di dalam rumah, mengantar anak sekolah dan menanyakan kesulitan. Itu salah satu juga suatu usaha dia menanamkan dirinya sebagai kepala yang mengajarkan sebagai imam. Tetapi kalau suaminya yang malas-malasan, ini yang sering kali terjadi. Maka istri juga berfungsi penolong, mendorong suaminya untuk maju. Nah, ini yang menjadi problem juga perceraian yang banyak terjadi. Nah, kalau suami-suaminya hanya bisa begini terus, meminta terus, suaminya tidak menjadi penopang, penyangga itu, lah kata istrinya, ngapain gua kawin sama lu, semuanya gua bisa anu. Nah, itu yang sering terjadi. Maka di sini harus disadarkan suami-suaminya dulu juga untuk bisa berfungsi kembali sebagai penunjang ekonomi. Entah apapun, dia mungkin bisa berbisnis kecil-kecilan, masih banyak kok. Kalau asal kita bersandar kepada Tuhan, ya. Kemudian kita mohon pertolongannya, masih banyak jalan. Tuhan pasti buka jalan. Mari masuklah ke camp, mungkin kami bisa memberikan sedikit tips di mana mungkin Anda bisa pakai itu untuk memperbaiki keluarga. Ya, itu aja ya. Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih dokter. Saya lanjutkan dari Bulia Wijaya. Kalau pasangan sudah dipanggil Tuhan di usia muda, Dr. Lorenz, sehingga ayah atau ibu ya mau nggak mau harus double roles kan ya dok. Nah nggak bisa nerimo anak akan fatherless atau motherless. Bagaimana kira-kira pendapat dokter untuk seperti ini? Oke, fatherless itu atau motherless ini bisa dikurangi impact-nya dengan adanya kehadiran nenek dan kakek. Cuma masalahnya kakek neneknya ini benar enggak. Nah kakeknya ini enggak benar, sumber kotor. Yang ngajari anaknya ya enggak benar. Nah gitu. Zaman sekarang sama zaman now ini sama-samanya zaman dulu enggak bisa. Biasanya kalau kakek-kakek seperti saya ini, kecuali saya loh ya, kecuali saya. Cenderungnya dulu si opa, si engkong itu begini, aduh dulu itu sudah nggak usah dihitung lah. Dulu itu sudah ada zamannya. Cara mendidik anak dulu dan sekarang itu saya juga berbeda. Anak saya itu juga termasuk karena gara-gara maminya dan saya yang keras mendidik. Oh jadi pemberontak loh, bukan yang bagus, saya pemberontak loh. Karena targetnya maminya harus juara 1.
Kalau juara kedua itu ketiga sudah ngomelnya itu panjangnya bisa 50 km. Ya, itu. Jadi kita ini harus kakek neneknya harus berperan. Nah, makanya saya juga ada yang ketika saya ngajak ke camp Jadi ada yang saya sudah kakek-kakek. Loh, banyak kakek-kakek nggak ngerti loh untuk nilai-nilai kepriaan itu kayak mana, cara mendidik menghadapi istri juga bagaimana, mendidik anak cucu bagaimana. Belajarlah di sini. Supaya nanti ketika fatherless atau motherless kalian bisa berperan. Ya. Jadi kakek nenek boleh berperan. Tapi juga kakek nenek jangan sampai tidak mengikuti perkembangan zaman. Nah, di sini banyak psikiater, mungkin ada psikolog dan para ahli juga kita bisa mintai pendapat ya. Nah, itu boleh. Jadi kakek nenek ikut berperang sudah meninggal. Terus siapa lagi masa tetangga yang berperan ya. Untuk penanya itu saya nggak tahu puas nggak tahu ini. Ya, jadi bisa yang penting figur ya Dr. Loren ya. Bisa juga didapat dari mungkin Pak Ade Bude, Tante Om gitu ya. Baik ya. Terima kasih banyak Dokter. Saya Bu Lia Wijaya, apakah ada yang masih mau ditambahkan? Maksud saya apakah peran itu harus dirangkap oleh bisa aja kan orang tua kakek neneknya pun sudah tidak ada. Misalnya ya, jadi apakah si mamanya ini harus mendidik anaknya itu dengan peran sebagai ayah dan ibu sekaligus, atau si bapak ini yang istrinya sudah meninggal juga harus berperan sebagai ibu sekaligus? Itu yang saya tanya. Makasih. Ya. Baik, monggo. Ya, terima kasih. Lah kalau namanya sudah meninggal, ya nggak bisa lain ya jadi single parent itu. Cuma bedanya begini ya, Bulia ya. Single parent dari penelitian yang saya baca ya. Single parent dari penelitian di mana single parent pria dan single parent wanita. Dua-dua sama-sama orang yang dalam Tuhan. Apa yang terjadi? Hasil yang dalam Tuhan ya. Kalau dua-duanya sama rusaknya ya nggak tahu. Rusaknya lebih rusak mana saya nggak tahu. Saya belum pernah baca. Tapi kalau single parent dari pria atau wanita saja yang dalam Tuhan, maka hasilnya akan lebih bagus dari single parent pria. Ternyata itu. Bukan single parent wanita. Walaupun wanita lebih teliti ya. Tapi ternyata demikian memang. Karena mereka adalah sumber pria itu. Nah, istri misalnya suaminya meninggal, ya harus ambil peran bapaknya. Tapi belajarlah juga nilai-nilai itu dari banyak membaca, banyak konseling sama teman-teman, psikiater, psikolog itu, atau ya teman-teman yang bergerak di dalam konseling keluarga, bagaimana menyikapi anak itu. Sehingga anak itu tidak biarkan untuk dia belajar dari orang luar. Apalagi kalau itu anak cewek, dia belajar dari si om, hati-hati, bahaya nanti. Ya, si om yang tidak dikenal, malah dia nanti jadi mangsa daripada buaya-buaya itu. Ya, sorry, saya pakai kata yang belak-belakan aja. Ya, ya. Baik. Terima kasih banyak Dr. Loren. Jadi sebenarnya kalau dikaitkan dengan jawaban yang pertama bahwa betul memang kita menjadi berperan sebagai single mom ya akhirnya terus kemudian berperan untuk dua hal. Namun sebenarnya mungkin kita bisa membantu mencarikan figur. Jadi tidak semuanya otomatis menjadi sendirian saja sampai ujung, tapi bisa mencarikan figur. Nah, namun bila memang situasi misalnya tidak ada figur yang bisa kita temukan ya dok ya, maka Dr. Laurentius mengingatkan kita untuk juga membekali diri gitu. Jadi seperti apa sih sebenarnya yang dibutuhkan dari sesosok ayah, demikian juga sebaliknya ketika single parents-nya adalah ayah, apa yang sebenarnya mau dipelajari dari sisi seorang ibu sehingga kita kemudian juga melengkapinya secara penuh gitu ya tentang apa yang dibutuhkan oleh anak kita. Terima kasih banyak Bu Lia, terima kasih Dr. Loren. Saya maju ke pertanyaan berikutnya yang ketiga. Selamat sore Dr. Loren. Bagaimana jika ada ayah yang kurang tegas atau kurang disiplin nih dok? Jadi ibu misalnya sudah memberikan peraturan bahwa durasi penggunaan gadget itu seperti ini gitu. Namun sang ayah malah memberikan kelonggaran. Jadi ini sepertinya ada perbedaan pendapat ya dok. Monggo dokter.
Oke, ini juga seringkali ditanyakan dalam parenting, di mana saya memberikan parenting juga ditanyakan itu. Nah, dalam pendidikan anak harus ada kesepakatan untuk saling menopang. Kalau seorang ibu sudah melarang, bapaknya jangan kasih kelonggaran. Kalau bapaknya melarang, jangan ibu kasih diam-diam. Udah dia diam-diam. Nanti mami kasih. Itu nanti Anda akan dipakai oleh anak itu. Satu, anak itu jadi ragu-ragu, nggak tahu. Kedua, anak itu akan memanfaatkan diri kita untuk diadu. Tadi papa begini loh, tadi mama begitu loh. Dia jual kepada papanya, jual kepada mamanya. Dua orang ini nanti akan bertengkar. Nah, hati-hati, anak kadang-kadang bisa menjadi provokator ini, apalagi suhu politik yang sudah mulai meningkat ini. Nah, jadi bapaknya itu dalam hal ini tolong harus lebih hati-hati, tidak boleh. Dan mari ibu ajakkan bicara sama bapaknya. Kalau aku larang gini, tolong dukung. Yang nggak benar lah, memang kalau anak itu main gadget terus, gadget itu sesuatu yang baik. Tetapi jangan sampai itu menyita waktu anak. Nah, kalau menyita waktu anak, medan magnetnya yang saya belajar ya medan magnet. Saya 3 bulan saya kursus di Amerika, saya belajar medan magnet tentang HP, gadget itu bahayanya bukan main. Akan menghilangkan energi kita 50%. Ya. Pegang aja sudah hilang energi kita. Nah, di sini kita lihat kalau gadgetnya terlalu sering akan terjadi kecanduan yang kepala pusing psikolog dan psikiaternya. Saya sih enak-enak aja urusannya Bu Hervita tuh, bukan urusan saya itu. Kepala pusing gitu. Rehabnya juga nggak gampang itu. Nah, maka diadakanlah mufakat. Nah, kalau belum mufakat, gampang. Satu trik saya, sedikit promosi, cemplungkan Canvas Woman maupun Trias Jati. Nanti kami ajari nilai-nilai. Ya, setelah itu kalian boleh praktikkan di rumah. Oke? Baik, terima kasih banyak ya Dok untuk sudah berikan gambaran. Bu Yunita ada yang mau disampaikan? Oh, sudah. Baik, terima kasih Bu Yunita. Baik, pertanyaan berikutnya dari Mas Rinaldi. Mas Rinaldi menyampaikan, Dokter, terima kasih atas pencerahannya. Saya pernah membaca buku Of Boys and Men dari Richard Rees yang ada juga videonya di YouTube. Salah satunya juga menyangkut apa yang Pak Bambang tadi sampaikan tentang wanita yang menjadi sumber nafkah keluarga. Kesetaraan gender yang semakin baik dan juga teknologi secara tidak langsung kadang-kadang menyingkirkan peran laki-laki, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Nah, salah satu masalah yang ditemui oleh Mas Rinaldi juga bahwa seringkali parent sendiri tidak mencari pertolongan untuk belajar parenting itu, Dokter. Nah, bagaimana kira-kira pendapat Dokter Lawrence? Saya persilakan, Dok. Ya, kalau nggak mau belajar, ya dia pakai nalarnya sendiri. Ya susah. Itu kalau semuanya hidup itu adalah sesuatu yang bergerak, yang selalu berubah. Kalau dia tidak mau berubah, maka dia akan diubahkan oleh zamannya. Nah, dia akan ketinggalan terus, ya, akan ketinggalan terus. Maka kita ini harus belajar benar-benar. Nah, seperti tadi dikatakan, zaman modern ini wanita itu bisa lebih hebat loh. Presiden bisa wanita. Semua hal bisa dikerjakan wanita, tapi tidak semua hal bisa dikerjakan oleh pria. Kita jujur aja. Jadi, hai pria-pria di tempat ini, jangan sombong kau. Wanita itu lebih hebat loh, sesungguhnya. Banyak wanita bisa melakukan apa yang dikerjakan pria, tapi pria belum tentu bisa melakukan yang dikerjakan oleh wanita. Anda boleh nggak setuju, tapi ini memang kenyataan. Nah, maka gini, wanita bisa lebih hebat. Tetapi Tuhan sudah menentukan, kepala tetap pria. Maka kalau di dalam rumah tangga tidak ada lain jalan, serahkanlah kepala itu kepada pria. Kalau prianya impoten dalam hal ini, ketidakdewasaan pria sendiri sampai mau mati pun nggak dewasa dia, pikirannya, mentalnya nggak dewasa, ya dia nggak bisa apa-apa. Istri memang boleh ambil alih peran, tapi bukan mendominasi. Lalu dorong suaminya untuk belajar. Nah, kalau nggak mau dorong suami tetap nggak mau belajar, ya kadang-kadang ya nggak ada jalan lain. Saya juga nggak bisa maksa, Tuhan juga nggak bisa maksa kok. Nah itu ya, Bro Renaldi yang bisa jawab untuk Anda. Terima kasih.
Baik, terima kasih banyak Dok. Memang ini membutuhkan kesadaran masing-masing kita ya Dok ya, untuk saling melengkapi dan saling menguatkan satu sama lain. Dokter, ada pesan dari Mas Wisnu Darta Pagegiri. Saya bersyukur boleh memiliki ayah yang hadir dalam kehidupan kami anak-anaknya. Meskipun beliau sudah 10 tahun meninggal, namun ajaran beliau masih menginspirasi dalam kehidupan kami anak-anaknya. Hal itu membuat saya berusaha menduplikasi beliau dalam pola pendidikan kepada anak-anak saya. Salah satu yang istimewa, beliau sebenarnya seorang Hindu, tapi beliau yang mengajarkan untuk menjadi Katolik yang komprehensif, mengajarkan Mas Wisnu ya. Monggo Dok, mau berkenan menanggapi. Oh ini, akhirnya saya punya kesimpulan bahwa yang namanya definisi ayah sukses adalah ketika anak lelakinya bilang, saya ingin jadi seperti ayah. Dan anak perempuannya bilang, saya pengen punya suami seperti ayah. Monggo Dokter. Oke, ini nggak salah. Ini nggak salah, tapi tidak 100% benar. Nggak salah sih. Kalau anak bisa bilang, aku kepingin seperti ayah, dia berarti dia belajar banyak seperti ayahnya. Nah, sekarang ini cuma seringkali anak itu belajar memang dari ayahnya. Aku nggak mau seperti papa. Belajar loh, dia belajar. Aku nggak mau seperti papa, saya balik. Akhirnya dia seperti papanya, kejam kepada istrinya, kejam kepada anaknya. Nah, tetapi kalau yang sesuatu yang positif, waduh aku bangga loh dengan papaku. Nah, dia walaupun sebagai seorang Hindu, akhirnya dia bisa mengajarkan cinta kasih dan sebagainya. Dia sesungguhnya sudah lebih Katolik daripada kita yang Katolik. Benar, banyak orang Katolik yang tidak. Makanya Mahatma Gandhi tidak mau masuk ke Katolik. Sudah tahu ceritanya kan? Pada waktu suatu hari dia masuk ke gereja Katolik atau gereja Kristen, tidak mau jadi Kristen ya. Nah, dia dilihat kastanya dari pakaian. Ketika dilihat kastanya, dia dipersilakan duduk di paling belakang. Padahal Mahatma Gandhi mau belajar dan dengan kekristenan. Kalau dia begitu, dia langsung bilang, buat apa aku masuk Kristen kalau kalian masih membeda-bedakan? Jadi belum tentu orang Hindu itu lebih jelek daripada orang Katolik. Orang Katolik belum tentu sebaik orang Hindu. Ya, terima kasih untuk tadi itu yang kalau sudah bangga dengan orang tua yang positif, ya lakukan itu. Tapi hati-hati dimodifikasi dengan perbedaan zaman. Ya, oh saya akan belajar seperti apa yang saya akan mengajarkan apa yang seperti ayah saya ajarkan. Betul, boleh. Dan hal misalnya menghemat, tapi jangan sampai pelit. Nah itu mesti kita masuk kemurnian kesucian yang ayah ajarkan pada saya bangga. Nah, itu ajarkan kepada anak-anak. Boleh, ya? Itu. Baik, terima kasih banyak. Jadi memang kalau mengikuti yang Mas Wisnu tulis ya Dok, memang kata kuncinya ada di nilai-nilai ya. Jadi itu yang kemudian mau dilestarikan, bahkan sudah dilakukan oleh Mas Wisnu kepada anaknya dan kemudian anaknya diharapkan akan mencapai itu juga gitu ya, terhadap nilai-nilai dan kita perlu menyesuaikan dengan situasi yang ada. Terima kasih banyak Dokter. Dokter Hervita, sebentar. Kami juga di dalam camp itu kami tidak mengajarkan apa-apa. Kami cuma mengajarkan nilai-nilai kepriaan, nilai-nilai wanita. Nah, bagaimana bisa 100% berhasil nggak, Dr. Loren? Jawaban ini saya kembalikan seperti jawaban kepada para pastor. Para pastor, orang-orang ini sudah 50 tahun ikut gereja Katolik. Apakah mereka itu masih berbuat dosa apa enggak? Saya nggak tahu. Kembali mereka masing-masing. Nah, nilai ini sudah ditanamkan. Kalau mereka ikuti, ya pasti. Saya yakin, jamin pasti bagus. Tetapi kalau mereka tidak lakukan nilai-nilai ini, ya tidak ada gunanya. Gitu aja, ya. Betul ya, betul juga ya Dok ya. Jadi nilai juga nggak akan berbuah gitu ya Dok, kalau misalnya kemudian tidak diikuti dengan tindakan yang nyata dari nilai tersebut. Terima kasih banyak Dok. Ini ada pertanyaan dari Bu Yunita, meskipun mungkin ini sesinya sebenarnya cukup ini ya Dok ya, cukup berat nih kalau khusus untuk LGBT karena banyak hal yang sebenarnya perlu kita timbang, perlu kita pahami dengan lebih terbuka, karena LGBT selalu identik dengan tidak hanya satu pendekatan ya, dan kita senang sekali karena Gereja Katolik betul-betul sangat memberikan perhatian pada kelompok atau teman-teman dari LGBT untuk kemudian bisa menemukan Allah juga di dalam kondisinya. Nah, mungkin bisa diberikan jawaban singkat saja barangkali ya Dok, karena kalau memang ini menjadi sebuah kebutuhan dan memang ternyata
sejalan dengan rencana KAJ, maka mungkin nanti kami dari Dios Caritas juga akan mencoba mencarikan waktu untuk kita membahas ini. Pertanyaannya adalah tentang gimana tentang LGBT ini. Apakah ini sesuatu yang bisa diketahui sejak dini, misalnya sejak kecil, sehingga terus kemudian kita bisa mencoba mencari solusinya. Dan pasti yang dimaksud ini mencegah agar tidak masuk dalam perilaku yang sebenarnya kita tidak dukung ya Dok ya. Tapi sebagai sesosok pribadinya kita akan selalu menghormati. Namun perilakunya barangkali. Monggo Dok. Oke, LGBT tidak boleh kita singkirkan. Mereka juga adalah manusia ya, seperti Paus katakan bahwa kita harus tetap menerima mereka. Yang tidak bisa kita setujui adalah tindakan kekelakuan mereka itu. Apakah bisa dilihat ciri-cirinya dari kecil? Kadang-kala bisa, kadang-kala tidak bisa. LGBT itu mungkin nanti ini Dr. Hervita lebih pinter ceritanya daripada saya ini. Karena di domainnya Dr. Hervita, ini bukan domain saya ini. Tapi secara fisikal kita bisa melihat di waktu kecil. Kalau itu yang bisa kita lihat mungkin ada kelainan seks kromosomnya, seks kromosomnya. Nah itu kita bisa antisipasi sejak dini. Arahnya kemana sih dia ini? Nah, seks kromosomnya gimana? Kita bisa periksakan itu. Tetapi banyak yang tidak bisa kita ketahui. Tetapi karena pola asuh yang salah. Pola asuh yang salah itu adalah misalnya dia selalu bapaknya nggak pernah kasih identitas tentang gender, yang ngasih adalah ibunya, yang ngasih bu gurunya, yang ngasih sekolah minggu ya orang perempuan lagi, yang ngasih adalah susternya, mbaknya, semua yang dia lihat itu perempuan-perempuan. Kemudian pola asuh yang lain, dia kepingin anak perempuan, padahal dia punya anak yang lahir terakhir adalah laki-laki, dikasih pakaian wanita, kadang-kadang dikasih lipstik dan sebagainya. Bapaknya, ibunya memperlakukan dia seperti cewek. Akhirnya anak ini akan tergiring. Kemudian juga karena tadi saya katakan bahwa orang tua bapak memberikan identitas, bapaknya nggak kasih identitas itu. Maka anak itu nggak tahu belajar bagaimana identitasnya, dia kena orang gay misalnya atau lesbi mempengaruhi hidupnya, itu dia akan terpengaruh. Nah, mungkin Dr. Hervita lebih pintar dalam ini. Silakan Dokter. Seperti tadi saya sampaikan ya Dok, nanti kita coba susun satu sesi terkait hal ini. Sekali lagi karena memang gereja mengharapkan kita bisa memahami kompleksitas dari teman-teman LGBT gitu. Karena memang itu pun juga susunannya macam-macam kan ya Dok ya, ada L, ada G, ada B, ada T gitu. Sehingga memiliki kebutuhan yang sangat berbeda-beda. Tapi betul yang tadi Dr. Lawrence sampaikan, bahwa ada sebagian besar justru memang bentuknya adalah lebih ke arah biologis gitu, aspek biologis yang tidak mudah sebenarnya untuk begitu saja dilawan. Namun sekali lagi ada dua yang gereja soroti, yaitu satu sebagai pribadi sosoknya yang bisa berteman dengan kita siapapun, dan kemudian yang kedua aspek perilakunya. Nah, perilaku inilah yang kemudian kita harapkan bisa dijaga supaya tidak menimbulkan dampak yang kurang baik untuk kehidupan orang tersebut. Nah, nanti kita akan mencoba mendalaminya lebih lanjut ya Bu Yunita. Baik, lalu kemudian dari Pak Bambang Utomo lagi, Dokter. Ketika anak mengalami adiksi terhadap gadget, Dok, lalu kemudian seperti biasa ya, tentu ada saja peluang untuk berbeda pendapat antara ayah dan ibu. Pertanyaannya, mau pendapatnya siapa ya Dok yang diserap atau diterapkan untuk anak tersebut? Silakan Dokter. Pertanyaan yang sulit. Yang menang siapa sih di data dua itu? Nah, kalau bapaknya bilang harusnya di kepala ya dia yang bisa menang. Kalau istrinya bilang nggak bisa, aku yang menang. Nah, yang masalahnya ini nanti sangat-sangat sulit sekali. Tetapi apapun, baik bapaknya maupun ibunya harus mempertimbangkan bahwa gadget itu penting. Tetapi gadget bisa menimbulkan adiksi untuk anaknya. Dan ini sebagai psikiatri, Dokter Hervita ini tahu bagaimana merehabnya itu sangat-sangat sulit juga ini, ya, untuk menghindari itu. Maka pertanyaan ini saya sangat sulit untuk menjawabnya. Siapa yang harus dituruti? Tetapi yang sepanjang
mana memberikan faedah lebih positif, itulah yang dituruti. Jangan ibu-ibu merasa dirinya yang harus, ya tidak apa-apa lah Pak, daripada aku sibuk gini, dia rewel terus, aku nggak bisa kerja. Nah, itu satu excuse yang tidak masuk akal sesungguhnya. Excuse seperti itu. Demikian pula suaminya bilang, nggak apa-apa lama, kasih dia, dan anak ribut semua, aku nggak tahan di rumah. Itu juga nggak boleh. Maka pertimbangkan baik buruknya. Saya tidak bisa mengomentari mana yang harus dituruti, tapi Anda rundinglah. Tapi yang terbaik bagi anak itu apa? Mungkin bisa ditambahkan untuk terverifikasi, silakan. Ya, terima kasih Dokter Loren. Saya pikir itu sudah lebih dari cukup ya Dok. Jadi bukan yang mana gitu atau siapanya ya Dok ya, tapi kemudian ketika kita saling sharing satu sama lain, karena mungkin perspektifnya beda ya seorang laki-laki dengan seorang perempuan, sehingga terus kemudian dikumpulkan menjadi sebuah keputusan bersama. Habis itu juga siapa yang menyampaikan pada anak gitu ya Dok ya, sehingga kalau menyambung ke pertanyaan yang sebelumnya nggak jadi dikotomi gitu. Kayak dua polar yang berbeda gitu. Kita datang kepada anak kita dengan satu keputusan bersama yang kita sudah pikirkan baik dan buruknya untuk anak-anak kita. Pun kalau ternyata ada salah juga kita belajar lagi ya Dok ya, supaya ke depannya bisa lebih baik. Ya, terima kasih banyak Dokter Loren, terima kasih banyak Pak Bambang untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih. Memang kita sebagai orang tua harus berhati-hati menyampaikan kata-kata kepada anak-anak. Betul. Jadi karena kita kan semua orang Katolik ya, kata-kata dalam Alkitab itu kan kata-kata itu mengembangkan hidup mati kita Dok. Jadi hati-hati sekali gitu. Tapi Dokter terima kasih, berkah dalam. Berkah dalam Mas Bambang, terima kasih banyak. Iya, memang ya seperti yang tadi Pak Dr. Loren sampaikan di awalnya Mas Bambang, nggak ada sayangnya kursus banget gitu ya, tentang parenting ini. Tapi yang di-highlight Mas Renaldi penting bahwa kita bener sih nggak ada kursusnya, tapi bukan berarti kita nggak belajar gitu ya. Dan experience harian itu menjadi sesuatu yang penting. Dr. Loren terima kasih banyak untuk kesempatan. Saya juga sambil izin untuk berbagi apa yang dari tadi Dr. Loren sampaikan gitu kan ya, tentang ayo di camp tuh ada apa gitu untuk kita yang mau berinvestasi, mau belajar gitu ya Dok ya. Monggo Dokter, saya persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan ini. Saya sedikit promosi, bukan promosi apa ya, para brother and sister yang saya kasih. Usia saya ini ya kira-kira 33 ya, ini sudah akhir Juni ya. Di 3 bulan lagi saya baru 77 tahun. Dan sampai sekarang kenapa saya nggak menikmati jalan-jalan aja, enak. Saya bukan nggak punya duit loh ya, saya bisa pergi mana-mana. Tetapi saya sangat passion kepada jiwa-jiwa keluarga-keluarga ini. Kenapa? Ketika mau merusak gereja itu, iblis pintar. Dia yang merusak adalah gereja-gereja kecil. Jadi Ecclesia Dominica itu, gereja-gereja kecil itu dirusak. Nah, dirusak melalui apa? Pertengkaran antara suami istri dan segala macam masalahnya suami istri itu. Sehingga ketika keluarganya rusak, maka gereja tidak akan kuat. Tetapi ketika seorang daripada mereka itu sama laki-laki itu dipulihkan, maka seisi rumah itu akan diselamatkan, gereja diselamatkan, dan negara itu diselamatkan. Di Camp Wise Woman kami akan ajarkan nilai-nilai lagi. Dan khusus wanita lah ya, khusus wanita. Pria nggak boleh ikut. Nah, nanti bingung. Dan di situ mereka akan terbuka banyak hal yang terbuka. Mereka ya ada yang luka batin dengan orang tuanya, luka batin sama anak bahkan, dan terutama luka batin korban suami-suami. Nah, kalau Wise Woman itu lebih gampang loh, bukan gampang sangat, lebih gampang untuk mendapatkan peserta. Nah, bukan berarti gampang banget, karena banyak orang juga apa sih Wise Woman? Kami sudah wanita, sudah dewasa, sudah tua, nggak butuh. Tapi sesungguhnya banyak hal-hal yang dibutuhkan. Mari para ibu-ibu silakan datang ya, apa-apa. Sudah ganti slide. Silakan. Kalau camp ini nanti 20-22 Oktober silakan. Ini agak sulit karena dia yang bikin wanita yang banyak korban. Tidak merasa dirinya sebagai pembawa korban. Nah, tetapi banyak hal.
ada seorang dokter yang umurnya 79 tahun dari Amerika, ketika dia cuti di Indonesia, dia memerlukan datang untuk ikut ini. Dan dia seorang pediater, dan dia bilang, ini luar biasa, dan ini. Pastor, uskup, banyak yang sudah ikut. Bahkan uskup mengakui, kami para imam, mohon maaf, bukan sombong, tak bisa membuat seperti ini, karena kami tidak menikah, tidak tahu persoalan yang terjadi. Nah, makanya para pria, saya harapkan Anda juga, ayo bantu kami yuk. Saya tidak minta Anda bantu saya pribadi, ayo bantu kita semua generasi yang akan datang. Melalui pemuritan ini, Anda tidak usah nanti gabung di dalam komunitas kami, nggak usah. Kembalilah ke komunitas masing-masing, tapi ikutlah ini. Kalau ini Anda rasa baik, bantu kami untuk memenangkan keluarga-keluarga. Sampai sekarang ini ada kejadian yang sudah 15 tahun cerai bisa kami kembalikan. Ada yang banyak lagi yang sudah bermasalah di pengadilan, sedang mau dituntut untuk bisa kami kembalikan. Ya. Jadi puji Tuhan, mari saya ajak teman-teman kita untuk ikutkan Wise Women, pria profesi Katolik. Dan Desember ini, sebentar ya, Desember ini kami ada camp Young Boys dan Young Girls, tapi semua sudah closing, sudah tidak ada lagi. Sudah sold out nih ya, Dok. Baik, puji Tuhan. Iya, terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak. Baik, Dokter Loren, terima kasih banyak. Waktu sudah semakin mendekati waktu kita harus berpisah, dengan tentunya mudah-mudahan jadi echoing nih. Tapi kalau saya boleh berbagi apa yang echoing untuk saya. Yang pertama gitu, saya menyadari betul dari apa yang tadi Dokter Loren sampaikan, bahwa penting sebenarnya atau fokus utamanya adalah pada peran. Jadi ketika saya bicara tentang saya sebagai seorang perempuan, saya sebagai seorang istri, saya sebagai seorang ibu, sudahkah saya menyadari peran saya dengan baik gitu? Karena jangan-jangan saya lebih sibuk untuk mengkoreksi atau menilai peran orang lain gitu di sekitar saya dibandingkan saya memperkuat tentang peran saya. Lalu kemudian ketika mudah-mudahan ya seperti Dokter Loren sudah titipkan bahwa kalau saya mengenali peran saya, ternyata salah satu peran saya adalah untuk mengaktifkan peran yang lainnya, untuk melengkapi semua yang ada. Jadi saya kalau misalnya saya merasa mau melengkapi, maka saya akan membantu pasangan saya akan membantu anak saya sehingga mereka bisa mencapai perannya. Dan bayangkan indahnya bila semuanya menyadari hal tersebut, bahwa masing-masing ternyata memiliki tugas atau peran untuk memperkuat peran orang lain supaya bisa berperan dengan lebih baik. Jadi benar-benar kata peran ini menjadi satu hal yang dominan. Nah, memang betul bahwa kadang-kadang situasi tidak seperti yang kita harapkan sehingga kondisinya kadang-kadang tidak lengkap. Tetapi dari apa yang tadi Dr. Loren sampaikan, tidak otomatis juga kemudian akhirnya ujungnya sesuai dengan dampak yang tadi. Bisa saja bahwa kalau kita lihat dampak itu terjadi karena tidak ada kompensasi dari peran yang ada. Sehingga penting kalau kemudian kita berpikir tentang substitusi dari peran tersebut atau kita melengkapi diri kita untuk menjadi substitusi tersebut. Terima kasih banyak Dr. Loren untuk kebersamaan kita, juga kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Dr. Loren. Sukses ya Dok untuk terus-menerus bersama dengan camp maupun untuk kita semuanya. Saya kembalikan ke Dr. Putri. Baik, terima kasih Dr. Vita, Dr. Laurentius atas sharing dan ilmunya yang begitu luar biasa ya Dok ya. Banyak sekali informasi baru yang saya pribadi dapatkan dari bincang kita di sore ini. Mudah-mudahan dan saya juga cukup yakin teman-teman di ruang Zoom ini juga sama pendapatnya. Baik, dokter dan rekan-rekan sekalian, sebelum kita mengakhiri acara, bagi teman-teman yang belum mengisi link dipersilahkan dan izinkan saya memimpin doa dalam agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas perlindungan yang Kau berikan sepanjang sesi sharing dari Dr. Laurentius. Begitu banyak ilmu yang dapat kami dapatkan. Semoga kami bisa terus semakin merefleksikan, semakin menyadari dan semakin mau menjadi pembelajar agar bisa meningkatkan kualitas diri kami serta hubungan kami, terutama terkait dengan peran ayah dalam kehidupan sehari-hari.
Semoga acara-acara kami yang bertemakan kesehatan mental atau psikologi dapat menjadi sebuah bekal kecil bagi teman-teman yang membutuhkan untuk seterusnya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Baik teman-teman dan dokter, mohon sekali lagi minta tolong apakah boleh buka kameranya sebentar. Saya izin mau share screen untuk dokumentasi acara kita sore ini. Terima kasih, Dr. Putri. Oh iya, link tadi untuk sertifikat ya, Dr. Putri ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mengisi. Juga kalau nanti pengen mengikuti atau menonton lagi, bisa pergi ke Komsos KAJ ya, untuk mengikuti kembali dan silakan untuk menyebarkan link tersebut kepada siapapun. Monggo Dr. Putri. Baik, terima kasih dokter kita. Baik, saya masih menunggu untuk kameranya dibuka. Terima kasih sudah banyak ya yang sudah membuka kamera. Oke, saya hitung dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, untuk halaman kedua, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih, dokter, Bapak Ibu. Prof, terima kasih, dokter, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih monggo. Sampai bertemu lagi bulan depan. Mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih sama dok. Mohon maaf kurangnya. Sampai ketemu. Saya mohon izin untuk mengakhiri. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.